Apoteker rumput zamrud. Helikopter membawa keduanya menuju Sanctuary Tree. Selama perjalanan, Emerald Grass sangat sunyi, seolah dia telah menerima takdirnya. Penjara di Belle of Death Island membuatnya akrab dengan perasaan tidak memiliki kebebasan, itu hanya berpindah dari satu sel ke sel lainnya untuknya, dan setidaknya perawatannya akan lebih baik di sini dengan pria ini bernama Black Phantom daripada ketika dia berada di Belle of Death Island. Black Phantom, tidak pernah mendengar orang seperti itu, pikir Emerald Grass. Dia telah dipenjara selama bertahun-tahun dan memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang perubahan yang terjadi di dunia luar. Dia melihat melalui peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di laptopnya dan menyadari bahwa nama Black Phantom pertama kali muncul setengah tahun yang lalu. Luar biasa. Hanya dalam setengah tahun, nama ini mulai terkenal seperti bintang jatuh. Kekuatannya lebih mengerikan daripada penjahat berantai yang sangat berbahaya di Belle of Death Island, dan mereka semua adalah penjahat berseri terkenal. Ada satu informasi yang membuat Emerald Grass sangat terkejut, organisasi kriminal yang sangat kuat sebelum dia dipenjara telah dipaksa ke jalan kehancuran. Dan alasan untuk itu hanyalah pengkhianat biasa. Ketika dia melihat kecerdasan ini, Emerald Grass hampir tidak percaya dengan matanya sendiri, dan dia hanya mencerna informasi ini setelah keheningan yang sangat lama. Emosinya campur, dan semuanya berubah menjadi desahan pada akhirnya. Dunia terus berubah. Setelah beberapa tahun di penjara, dunia luar menjadi sangat berbeda. Juga, apa yang manusiawi, ini jelaskan dalam intelijen. Sanctuary Tree mulai terlihat, jadi Emerald Grass meletakkan laptop dan melihat keluar jendela. Kejutan muncul di wajahnya, sehingga area konstruksi adalah tempat yang akan kita tuju. Black Phantom Sanctuary Tree, apakah tempat perlindungan itu? Petik 2. Han Xiao tersenyum tipis dan berkata, kamu masih memiliki banyak hal untuk dikejar. Aku tahu. Emerald Grass mengangguk. Dia menjentikkan rambutnya yang berantakan dan berkata dengan lembut, aman di sini, kan? Han Xiao tidak menjawab. Dia menunjuk matanya kemudian ke Sanctuary Tree, menyiratkan bahwa dia harus mencari sendiri. Emerald Grass mencari kata kunci, tempat perlindungan, di internet untuk mendapatkan informasi intelijen, dan setelah beberapa waktu, dia mendapat ide kasar. Ternyata itu adalah rencana Darknet. Aku tidak berharap organisasi besar yang tersembunyi ini muncul dan bahkan menerima dana dari 6 negara. Tujuannya sangat murni, bukan? Memang, tidak ada tempat yang lebih aman. Petik 2. Melihat ke bawah dari pesawat, reruntuhan Grey Metal telah mengalami perubahan total. Sebuah area baru ditandai dari reruntuhan. Pemain dan tim teknik melintas seperti semut, dan berbagai jenis mesin teknik membuat suara berdengung. Bangunan yang ditinggalkan, jembatan, jalan, dan semacamnya telah dihancurkan untuk membangun gedung baru. Suasana itu benar-benar segar. Setengah kecil dari tembok beton tinggi telah selesai, dan banyak pemain memanjat naik dan turun untuk konstruksi. Helikopter menurunkan dirinya ke tempat parkir. Setelah menerima pemberitahuan sejak lama, Huang Yu mendatangi Han Xiao, berbicara dengan cepat tentang hal-hal yang terjadi ketika Han Xiao tidak ada. Sebagian besar adalah masalah rumit, tetapi Huang Yu telah merawat mereka semua dengan sangat rapi. Dia memang cocok sebagai asisten dan sekretaris. Emerald Grass melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti di Han Xiao, dan berkata dengan terkejut, tidak mengira kamu sebenarnya pemimpin tempat perlindungan ini. Tidak heran kamu membutuhkanku. Petik 2. Han Xiao tidak setuju atau menyangkalnya, dia memberi Huang Yu beberapa kata dorongan dan membawa Emerald Grass ke gudang beku. Setelah melihat sejumlah besar bahan Shadow Stalker Viper, Han Xiao menjelaskan tugas itu kemudian menatap Emerald Grass, menunggu jawabannya. Emerald Grass merenung selama 2 menit sebelum mengangguk. Otak Shadow Stalker Vipers, ginjal, kantong empedu, katup nitral, dan tulang ekor adalah semua bahan obat yang cocok untuk membuat steroid dan obat hormon. Telur mereka memiliki zat yang membantu pertumbuhan dan metabolisme tulang dan dapat diekstraksi untuk membuat ramuan penyembuhan yang sangat efektif. Karena kamu memiliki begitu banyak telur monster, aku bisa mencoba mengolah kawanan Shadow Stalker Viper. Kamu juga menyebutkan bahwa memberi makan mereka limbah energi tinggi dapat membuat kristal radiasi. Ini adalah sumber daya terbarukan. Petik 2. Emerald Grass menjadi sangat profesional ketika dia berbicara tentang apa yang dia kuasai, dan dia berbicara dengan lebih percaya diri, hampir dengan nada menghina karena dia sangat percaya diri dalam pengetahuan dan keterampilan di bidangnya. Apa dan apa? Han Xiao tidak mendengar dengan jelas dan sangat bingung. Emerald Grass memutar matanya, ekspresinya seperti menyuruh Han Xiao untuk menyerahkan hal-hal profesional semacam ini kepada para profesional, dan Han Xiao tidak boleh ikut campur karena dia tidak memiliki pengetahuan di bidang itu. Dibandingkan dengan perasaan dingin yang diberikan Emerald Grass sebelumnya, ekspresinya sekarang lebih hidup, seperti dia perhatikan bahwa situasi yang dialami tidak buruk, yang membuatnya merasa lega dan berhenti mengenakan penyamaran yang menolak semua orang bersamanya kedinginan. Saat yang kamu sebutkan itu terdengar sangat berharga. Aku akan meninggalkan kamu untuk itu. Han Xiao mengangguk dengan tangan di belakang, tampak seperti dia benar-benar tahu apa yang dibicarakan Emerald Grass. Emerald Grass tertawa sebelum buru-buru menekan tawanya.
Huang Yu, ayo, teriak Han Xiao. Huang Yu, yang sedang menunggu di samping, segera berlari. Han Xiao menunjuk ke Emerald Grace dan berkata, ini adalah seorang apoteker yang aku sewa. Aturlah kamar untuknya. Petik 2. Huang Yu mengangguk. Dia membawa Emerald Grace ke tempat tinggal yang indah, kemudian mengikuti perintah Han Xiao, dan memberinya beberapa informasi tentang tempat kudus. Ruangan itu baru dan agak besar, atau setidaknya jauh lebih besar dari sel tempat dia dulu berada. Emerald Grace berbaring di tempat tidur dan mengerang kenyamanan. Setelah bertahun-tahun tidur di ranjang berbingkai besi itu, dia akhirnya bisa tidur di kasur lembut ini, rasanya seperti tidur di atas tumpukan kapas, dan seluruh tubuhnya tenggelam. Huang Yu berdiri di pintu dengan canggung. Emerald Grace sama sekali mengabaikannya saat melakukan ini, dan dia tidak tahu apakah dia harus tinggal atau pergi. Dia mengetuk kusen pintu dan terbatuk. Istirahatlah dengan baik, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Emerald Grace mengeluarkan dokumen dan mulai menjelajah setelah Huang Yu pergi, matanya berkedip. Puluhan ribu mayat hidup dikumpulkan di tempat kudus. Aku tidak perlu khawatir tentang jumlah mata pelajaran uji. Tidak akan ada infeksi, dan tidak akan ada wabah lain. Sangat sempurna. Tempat kudus ini juga gratis dan aman. Mungkin tinggal di sini sebentar tidak akan begitu buruk. Lagi pula, aku perlu waktu untuk mencerna perubahan di dunia luar. Petik 2. Han Xiao bersandar di kursi di kantor dan menatap laptop di atas meja. Itu adalah gambar pengawasan real-time kamar Emerald Grace. Emerald Grace memiliki sejarah dan tidak dapat dipercaya, jadi Han Xiao memiliki rencana cadangan. Dia telah menempatkan beberapa kamera tersembunyi di dinding ruangan dan memantau semua yang dilakukan Emerald Grace, termasuk apa yang sedang dilakukan Emerald Grace. Han Xiao menyipit dan berpikir, tindakannya sangat berbeda sebelumnya. Dia tenang dan dingin ketika dia naik pesawat, tetapi dia menunjukkan sisinya menjadi seorang wanita sekarang. Mungkin untuk membuat ilusi perasaannya aman untuk menjernihkan keraguan aku. Dia ragu karena suatu alasan. Emerald Grace dalam ingatannya adalah seorang liberal yang tidak tunduk pada organisasi apapun. Dia melakukan hal-hal dengan caranya sendiri yang unik dan tidak dapat diprediksi. Han Xiao berhati-hati karena dia tahu betapa pentingnya Emerald Grace dalam versi 2.0. Ada juga manfaat lain untuk bergabung dengan Emerald Grace. Para pemain dapat melakukan misi untuknya sebagai imbalan atas bimbingannya dan memajukan kelas mereka menjadi apoteker. Dengan dia bergabung, itu adalah langkah maju untuk rencana Han Xiao untuk membuat kota pemain utama. Untuk menciptakan kota utama bagi para pemain, NPC dengan segala macam fungsi adalah keharusan. Yang mulia, aku sudah mengaturnya. Pada saat ini, Huang Yu berjalan untuk melaporkan situasi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat gambar di layar laptop. Dia menghentikan kalimat itu, dan sorot matanya menjadi aneh. Sepertinya aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Apakah ini yang mereka sebut pengintip? Mungkinkah ini hobi bos yang tidak diketahui? Akankah aku dibunuh? Huang Yu mengambil langkah cepat mundur dan melihat ke lantai, bertingkah seolah dia tidak melihat apa-apa sama sekali. Han Xiao jelas tahu bahwa Huang Yu salah paham dengannya, dia menggelengkan kepalanya tapi tidak mau menjelaskan. Biarkan itu menjadi kesalahpahaman saat itu, mekanik Agung Han tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Jangan bilang siapa-siapa, kata Han Xiao. Huang Yu berpikir bahwa Han Xiao tidak ingin ada yang tahu tentang hobinya yang aneh, jadi dia mengangguk dengan cepat. Emerald Grace selalu sangat efisien. Dia mulai bekerja segera. Para pemain tidak tahu bahwa dia memiliki kesepakatan dengan Star Dragon secara diam-diam, dan efisiensi arus informasi antara pemain dan NPC sangat rendah. Namun, Han Xiao meminta Emerald Grace untuk mengenakan topeng dan menyembunyikan identitasnya untuk berjaga-jaga. Itu bukan waktu terbaik untuk menunjukkan identitas mereka, dan Han Xiao ingin menjadi mantap selama mungkin. Karena perbedaan informasi, para pemain berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika sampai pada kepekaan mereka terhadap kepintaran. Tanpa misi atau pengenalan alur cerita, mereka tidak akan tahu jenis informasi apa yang dibutuhkan organisasi, dan mereka juga tidak akan tahu bagaimana organisasi beroperasi. Sebagian besar pemain sibuk melakukan misi, menghasilkan uang, dan mendapatkan peralatan. Juga, dengan mentalitas pemain mereka tidak akan terlalu banyak mengobrol dengan NPC, yang berarti bahwa ada peluang lebih kecil untuk percakapan mereka menyebutkan NPC lain. Karena alasan keamanan, Emerald Grace tidak punya masalah dengan itu. Emerald Grace menciptakan banyak jenis obat dengan jumlah yang sangat tinggi. Han Xiao membawa agen penyembuhan dan steroid dengan kualitas terbaik dan memungkinkan Emerald Grace untuk menjual sisa obat dengan kualitas lebih rendah kepada para pemain, yang menunjukkan berbagai fungsi tempat perlindungan kepada para pemain. Selalu ada permintaan tinggi untuk obat di pasar. Mereka biasanya mahal untuk membatasi para pemain dari menggunakan narkoba secara berlebihan untuk memenangkan pertempuran. Meskipun begitu, para pemain masih memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk obat-obatan ini. Penampilan Emerald Grace membuat banyak konten pemain.
Pesan itu menyebar dengan sangat cepat, semua pemain tahu bahwa ada NPC baru di tempat kudus yang menjual narkoba, jadi banyak pemain datang dan membeli dari Emerald Grass. Rumput Zamrud sangat ingin tahu tentang orang-orang In-Home. Dia menyadari bahwa para pemain adalah subjek ujian terbaik, dan mereka semua sangat mudah diajak bicara. Selama dia meminta bantuan mereka hampir selalu setuju. Dia juga tidak perlu khawatir tentang konsekuensi kegagalan, mereka memang subjek uji yang sempurna. Rumput Zamrud seperti ikan di air, dia lebih senang tinggal di sana. Sanctuary Tree adalah tempat yang bagus. Han Xiao masih memiliki obat-obatan yang telah dirampoknya dari lembaga penelitian Louis, tetapi dia tidak berencana untuk menjualnya dalam waktu dekat. Mereka semua berkualitas sangat tinggi, dan mereka akan memiliki efek yang jauh lebih baik ketika tingkat pemain menjadi lebih tinggi. Lalu dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Berpikir tentang lembaga penelitian Louis, Han Xiao menyadari masalah kecil, lembaga itu harus tahu bahwa Black Phantom adalah yang merampok mereka sekarang, tetapi mereka belum melakukan apa-apa. Sepertinya mereka takut karena namaku. Mereka tidak berani membalas dendam, jadi mereka memutuskan untuk menahan kemarahan mereka, Han Xiao mencibir. Organisasi yang tahu tempat mereka adalah yang terbaik, banyak masalah kecil akan dihindari, dan dia tidak harus menghancurkan mereka. 20 hari telah berlalu sejak dimulainya konstruksi Sanctuary Tree. Area kota barat dan area kota utara dari reruntuhan Grey Metal telah dimodifikasi menjadi area perlindungan sementara dengan tata letak dasar yang lengkap, termasuk dinding, pembangkit listrik, area perumahan, jaringan listrik, dan semua fasilitas dasar. Misi alur cerita utama Han Xiao, Sanctuary Tree, yang memiliki 13 persyaratan konstruksi dan target 3 bulan sekarang hanya memiliki 3 yang belum selesai. Masih ada 10 hari sampai 1 bulan, dia akan dengan mudah menyelesaikannya dalam periode itu. Dalam hal itu, misi akan selesai 60 hari sebelumnya. Menurut pengganda, ganjarannya akan berlipat 6 kali. Tidak ada yang namanya terlalu banyak pengalaman untuk Han Xiao, dia tidak akan pernah membiarkan kesempatan seperti itu lolos dari jarinya. Apa yang akan selesai dalam waktu sebulan hanya tata letak dasar. Persyaratan keseluruhan dari misi alur cerita utama, Sanctuary Tree, adalah untuk membangun tempat kudus yang lengkap, jadi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Hal yang baik adalah, setelah kemajuan mengikuti jalan yang benar, dia tidak perlu terlalu peduli dengan konstruksi lagi. Namun, dia sebenarnya tidak pernah peduli. Dengan bantuan Huang Yu, mudah bagi Han Xiao. Demi lebih banyak kredit, Huang Yu sangat rajin menunjukkan kegunaannya sehingga pada saat hadiah dibagikan sesuai dengan jumlah kontribusi yang telah dibuat, ia akan menerima banyak kredit. Asisten yang dikirim Bennett memang cukup mampu. Paling tidak, Han Xiao telah puas dengan efisiensi Huang Yu sampai sekarang, dia mengurus semuanya dengan sangat baik. Satu-satunya hal buruk tentang itu adalah bahwa Huang Yu adalah seorang pria, tidak enak dipandang sama sekali. Seperti kata pepatah, ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, sekretaris akan melakukannya, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, lakukan sekretaris. Han Xiao hanya mendengar pepatah itu. Sayangnya, dia tidak pernah menjadi bagian darinya. Dia masih ingat pemilik toko kecil di bawah rumahnya. Pria tua lajang yang terus memberitahu dia berapa banyak CEO yang dia kenal dan betapa seksi sekretaris mereka. Demi potongan 5% yang diterima Han Xiao, dia tidak membongkar kebohongan itu. Pemilik tua tunggal itu memimpikannya gaya hidup mewah yang penuh dengan wanita, dan di matanya, bahkan kentut dari seorang wanita cantik memiliki aroma seperti bunga. Setiap kali dia berbicara dengan Han Xiao tentang topik ini, Han Xiao akan selalu menunjukkan rasa jijiknya dan memberitahu pemiliknya bahwa ini bukan gaya hidup mulia yang seharusnya orang harapkan, akan lebih baik bagi pemiliknya untuk mengisi kembali stoknya dan berhenti membeli barang palsu instan mie. Setiap kali Han Xiao makan mie instan yang dibeli darinya, tidak ada paket bumbu, dan dia harus mengunyahnya kering. Ngomong-ngomong, selain asistennya yang tidak enak dipandang, segalanya di tempat kudus itu berjalan baik. Menurut diskusi di forum, saat ini ada 60.000 pemain yang bekerja di Sanctuary Tree, itu lebih hidup daripada pasar jalanan. Ada sekitar 130.000 hingga 150.000 pemain di seluruh benua selatan, sehingga hampir setengahnya telah berkumpul di Sanctuary Tree. Popularitasnya tidak sulit untuk dibayangkan. Ada banyak pemain tetapi hanya sedikit lebih dari 2.000 warga pengembara. Dengan lingkungan Karas yang keras, tidak banyak pengembara. Untuk mencapai rencana, kota utama pemain, harus ada jumlah NPC yang cukup untuk menyediakan fungsionalitas ke kota. Misi alur cerita utama, Sanctuary, hanya bisa menarik para pemain begitu lama, dan begitu tempat perlindungan selesai, para pemain semua akan pergi jika tidak ada yang menarik mereka untuk tinggal. Semua hal baik harus berakhir. Han Xiao ingin para pemain tertarik pada tempat kudus. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan sebagian besar penghuni tempat kudus, dan dengan orang-orang yang lebih penting seperti Emerald Grass untuk menyediakan fungsi yang unik, tempat kudus akan memberikan lebih banyak kegunaan bagi para pemain. Cara paling langsung untuk meningkatkan populasi adalah dengan memigrasi orang dari koloni besar lainnya. Han Xiao memikirkan Lu Cheng, Alumera, dan segera, dia mempertimbangkan semua ini.
Bunyi berderang. Pisau jari logam dan pisau yang dapat ditarik saling bentrok dan saling mendorong. Senjata itu bergetar dan mengeluarkan bunyi mencicit. Di alun-alun kosong kecil, Frenzied Sword, yang memiliki cakar logam di lengannya, bertarung dengan Hao Tian, yang melambaikan pisau yang bisa ditarik. Bun Hit-dok menyaksikan dua pemain pro berdebat, tetapi ia tidak merekam karena alasan privasi. Lebih jauh, Han Xiao bersandar ke kursi malas dengan santai dan mengamati perkelahian mereka. Baik Frenzied Sword dan Hao Tian adalah pemain pro, dan untuk mengasah keterampilan mereka, mereka langsung setuju untuk bertanding satu sama lain. Setelah bertanding sekali, itu seperti api yang tidak bisa padam. Mereka berdebat puluhan kali sehari. Liga profesional semakin dekat, dan para pemain pro harus bersiap untuk itu. Antara LV20 hingga 40 adalah saat PVT paling populer. PVT antara pemain bisa dilihat di sekitar tempat kudus, dan itu berdampak negatif pada langkah-langkah keamanan. Han Xiao segera memberi perintah bahwa perdebatan tidak diperbolehkan di area aman di dalam tempat kudus, tetapi mereka bisa pergi ke reruntuhan jika mereka ingin bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang peduli. Jika mereka pergi ke sana, mereka mungkin bahkan membantu menghancurkan bangunan-bangunan tua. Hanya area aman yang dapat dianggap sebagai kota utama. Kedua pemain pro akhirnya berhenti setelah pertarungan yang panjang, dengan Frenzied Sword kehilangan sedikit. Itu normal pada tahap awal untuk pugilis mekanis kalah dari pugilis yang menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Mereka akan memiliki spesialisasi mereka sendiri begitu level mereka lebih tinggi. Dalam 100 atau lebih kali mereka berdebat, Frenzied Sword tidak menang sekalipun, tapi Hao Tian tidak memandang rendah Frenzied Sword karena itu. Sebaliknya, dia terkejut. Kamu memiliki banyak potensi, sangat cocok untuk pertempuran di kancah pro, Hao mendorong. Hao Tian percaya pada Sword Frenzied. Mampu bertarung melawan pemain dewa yang sangat berpengalaman seperti dirinya adalah indikasi yang jelas bahwa Frenzied Sword memiliki banyak potensi. Selain itu, Frenzied Sword masih relatif baru di esports. Meskipun Hao Tian dingin, itu karena dia fokus pada mengasah kemampuan bermainnya. Dia akan selalu senang saat bertemu pemain yang sangat terampil, dan dia merasakan kesamaan dengan Frenzied Sword. Pedang Frenzied menggaruk kepalanya. Tidak hanya dia tidak frustrasi dengan kalah pada God Hao sama sekali, dia sebenarnya telah belajar banyak teknik dan merasa lebih terkontrol selama pertempuran. Dia memperhatikan bahwa dia memang memiliki banyak potensi dalam pertempuran jarak dekat. Han Xiao telah membuat pengurangan yang sangat akurat dan memberinya nasihat yang tepat. Senjata yang Frenzied Sword gunakan disebut Leopard Mechanical Claws. Itu adalah cetak biru senjata dingin yang diterima Han Xiao dari pengetahuan yang menyatu. Cakar mekanik Leopard mirip dengan lengan mekanik. Mereka memiliki struktur eksoskeleton yang menutupi lengan bawah, dan berbagai bagian jari dilengkapi dengan bilah seperti cakar. Melalui aktivasi roda gigi di dalam, bilah akan berputar dengan cepat, yang dapat dengan mudah memotong pelat logam yang tebalnya 1 cm. Han Xiao telah membangun peralatan ini terutama untuk Frenzied Sword. Frenzied Sword adalah pemain pertama yang mengikutinya, dan mereka sudah saling kenal sejak versi beta tertutup, menjadi cukup andal sepanjang waktu. Han Xiao telah membuat rencana untuk jalur pugilis mekanis Frenzied Sword, Leopard Mechanical Claws cocok untuk Frenzied Sword pada level saat ini, dan mereka bahkan memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada senjata mekanik ringan dari jarak dekat. Setelah Frenzied Sword berada di level yang lebih tinggi, Han Xiao berencana untuk membangun Blades Split rantai magnetik terkendali dan arm retractable magnetic controlled untuk Frenzied Sword. Peralatan seperti itu akan membuat Frenzied Sword berdiri di puncak para pemain, dan Frenzied Sword akan dapat melakukan lebih banyak hal untuknya begitu dia lebih kuat. Hao Tian adalah seorang pugilis. Han Xiao tidak memiliki pengaturan untuknya, membiarkannya mengikuti arus. Maple Moon telah memilih untuk menjadi mekanik, dan dia sangat tertarik untuk membangun. Dia bahkan melakukan misi untuk Emerald Grace dan ingin memajukan kelas menjadi seorang apoteker. Dia juga menawarkan untuk mengambil alih misi untuk merawat Bear Cub, yang menyelamatkan Hao Tian dari neraka. Bahkan, dia sedang berjalan Bear Cub pada saat itu. Adapun Bun Hit-dok, Han Xiao memiliki persyaratan yang sangat rendah untuknya. Laporan hanya harus bisa berlari cepat. Bun Hit-dok telah merilis video lain baru-baru ini yang memperkenalkan Sanctuary Tree. Itu telah menerima umpan balik yang cukup baik di forum-forum, dan dia layak mendapat bagian dari pujian karena berkontribusi pada reputasi tempat kudus. Dalam beberapa hari terakhir, pemain pro yang menerima misi alur cerita tersembunyi dari Han Xiao telah menyelesaikan misi mereka satu persatu. Han Xiao telah memperhatikan beberapa kandidat yang cocok dan menempatkan mereka ke dalam daftar ban cadangannya. Han Xiao tidak punya rencana untuk memperluas tim ban cadangannya sementara waktu, sumber dayanya tepat untuk 4 pemain. Akan ada beberapa masalah jika ada lebih banyak. Ding dong. Sementara Han Xiao duduk santai di bawah matahari, sebuah pesan muncul di laptop di pangkuannya. Han Xiao menggerakkan jari-jarinya dan mengklik membuka pesan itu. Seketika, dia duduk tegak, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Itu adalah pesan yang sangat singkat, tetapi itu menandakan awal dari badai. 6 negara telah memulai ekspedisi mereka.
Di 4 negeri planet Aquamarine, 6 negara menguasai benua selatan, utara, dan barat. Tanah Andrea di tengah dulunya merupakan medan perang utama di masa lalu, dan sangat tercemar, dipenuhi dengan radiasi, ditinggalkan, dan ditinggalkan. Organisasi kriminal telah menduduki dan membuatnya menjadi markas mereka. Kecerdasan tentang organisasi kriminal yang dijual Han Xiao setengah tahun lalu telah mengejutkan 6 negara, dan pangkalan yang telah dioperasikan organisasi kriminal selama bertahun-tahun semuanya telah dihancurkan. Organisasi kriminal telah menggunakan pangkalan-pangkalan ini untuk mengancam 6 negara selama ini, dan sekarang setelah mereka dihancurkan, 6 bangsa tidak perlu takut lagi. Jadi, mereka akhirnya memutuskan untuk membayar organisasi kriminal. Ekspedisi dimulai. Perang tidak muncul begitu saja, terutama perang yang melibatkan hampir seluruh planet. Api perang hanya akan dimulai begitu kekuatan militer dan sumber daya telah tiba di medan perang. Setelah beberapa bulan persiapan, ekspedisi akhirnya dimulai pada kalender galaksi tahun 688, tanggal 16 September. Lebih dari selusin divisi besar Angkatan Laut meninggalkan pelabuhan militer mereka secara bersamaan. Dengan kapal induk sebagai intinya, kapal pengawal dan penghancur yang tak terhitung jumlahnya dengan puluhan ribu tentara di dalamnya bergerak maju. 6 negara telah membahas tata letak strategis untuk pertempuran bersama mereka. Komandan Umum Angkatan Laut adalah Lin Lin dari Ryland, seorang prajurit murni tanpa bias politik, berpengalaman dan mantap, orang yang disetujui oleh semua pejabat tertinggi dari 6 negara. Lin Lin memerintahkan Angkatan Laut untuk menyerang Andrea dari berbagai arah untuk invasi penuh. Organisasi kriminal juga telah menanamkan tindakan pertahanan dan kekuatan militer di sepanjang garis pantai dengan Angkatan Laut dan Udara untuk melindungi kendali mereka terhadap garis pantai. Gelombang pertempuran pertama adalah rudal. Organisasi kriminal terlibat terlebih dahulu dan mengirim rudal jarak jauh mereka, ingin menghancurkan Angkatan Laut 6 bangsa sebelum mereka memasuki jangkauan visi mereka. Namun, rudal dihancurkan di udara oleh sistem anti-rudal dari kapal induk. Kapal induk membalas budi dan menembakkan kembali rudal ke Andrea. Demikian pula, organisasi kriminal diselamatkan oleh perangkat anti-rudal berbasis darat mereka. Tembakan rudal satu sama lain tidak membuahkan hasil, jadi arah pertempuran masih bergantung pada hasil pertempuran yang sebenarnya. Armada saling bertempur dengan keras di Laut Andrea. Kedua pasukan bertempur satu sama lain, ledakan meletus terus-menerus pada satu kapal perang demi satu, dan ada kapal yang tenggelam sepanjang waktu. Meskipun fokus utama medan perang besar adalah berbagai mesin perang, dampak manusia super tidak dapat diabaikan. Tanpa tindakan pencegahan, seorang manusia super yang kuat dapat membantai seluruh kapal tentara dan menghancurkan sebuah kapal perang dari dalam sendirian. Keberadaan manusia super membawa banyak ketidakpastian ke medan perang, tetapi untungnya, perbedaan kekuatan antara pejabat eksekutif organisasi kriminal dan manusia Super Six Nations tidak terlalu besar, mereka berdua menderita luka dan saling menahan satu sama lain. Karena alur cerita utama dari perang besar telah diajukan ke depan karena Han Xiao, para pemain yang bergabung dengan misi ekspedisi hanya dapat menonton dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk bergabung dengan pertempuran laut. Level mereka terlalu rendah, mereka tidak akan memiliki dampak apapun jika mereka terlibat, mereka hanya akan mati. Komandan Angkatan Laut di sisi organisasi kriminal adalah komandan pertempuran laut peringkat tinggi dari negara yang telah lama mati. Armada organisasi kriminal sengit seperti serigala di bawah kendalinya, tetapi 6 bangsa memegang tanah mereka dengan sangat kuat seolah-olah mereka jelas tahu strategi organisasi kriminal. Dengan demikian, armada organisasi kriminal menderita kerugian besar. Di medan perang selatan, armada Star Dragon, Long Star, dan Flying Dragon merobek formasi organisasi kriminal terbuka. Armada Scorching Sun di Hesla, Plundering Bird, dan Sharp Spear langsung menuju dan menghancurkan pulau-pulau yang menyediakan sumber daya untuk armada organisasi kriminal. 4 negara lainnya juga memiliki strategi mereka sendiri di pihak mereka di medan perang. Han Xiao telah memberikan banyak informasi kepada Star Dragon sebelum perang dimulai, dan 6 bangsa memiliki keuntungan karena informasi ini. Itu karena kecerdasan Han Xiao bahwa mereka bisa memimpin dalam pertempuran, dan para pejabat tinggi negara-negara tidak melupakan itu. Komandan Angkatan Laut kapal organisasi kriminal ditenggelamkan selama pertempuran laut. Meriam telah mengubahnya menjadi potongan-potongan, dan wakil komandan, Hunter, segera mengambil alih sebagai komandan. Dalam menghadapi pengepungan 6 negara, Hunter tidak bisa berdiri tegak dan kehilangan wilayah laut yang luas hanya dalam waktu 3 hari, akhirnya menyerahkan kendali garis pantai dan memindahkan pasukan kembali ke darat untuk pertahanan. Organisasi kriminal akan menggunakan keunggulan rumah mereka di Andrea untuk bertarung melawan 6 bangsa. Setelah mendapatkan kendali atas garis pantai, 6 negara mengunci laut di dekatnya. Armada di sekitar Andrea dilengkapi dengan detektor sonar yang menyebar yang mencegah serangan kapal selam atau melarikan diri. Seperti jaring besar, seluruh tanah Andrea dikelilingi. Organisasi kriminal tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kapal induk menjadi pangkalan angkatan udara yang bergerak dan menantang kendali langit organisasi kriminal saat mereka berperang melawan pasukan udara organisasi kriminal. Bom nuklir adalah pilihan terakhir, dan mereka tidak akan digunakan kecuali tidak ada pilihan lain.
Kapal-kapal pengangkut menurunkan pasukan darat di garis pantai. Pasukan darat dari 6 negara akhirnya menempatkan kaki mereka pada Andrea. Perang darat telah dimulai. Hasil dari pertempuran darat sebagian besar dapat berdampak pada hasil akhir perang, dan menurut intelijen yang disediakan oleh Han Xiao, mereka hanya harus menghancurkan pangkalan militer yang dilengkapi dengan perangkat anti-rudal. Kemudian, kapal induk mereka akan dapat menembakkan rudal dan memanfaatkan kekuatan destruktif mereka. Organisasi Germinal akan segera dikalahkan. Tanpa ada tempat untuk melarikan diri, organisasi Germinal hanya akan kehilangan lebih banyak wilayah saat perang berlangsung, dan satu-satunya akhir mereka adalah kematian. Jika organisasi Germinal ingin mengubah situasi, mereka harus memikirkan cara lain. Para komandan 6 negara yakin bahwa organisasi Germinal memiliki strategi tersembunyi, dan mereka berdua berusaha saling memahami satu sama lain. Siapapun dapat melihat bahwa organisasi Germinal berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. 6 negara mengadakan dewan perang secara internal berkali-kali dan sampai pada kesimpulan bahwa organisasi Germinal hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah sistem tangan maut yang dikatakan Han Xiao kepada mereka, pilihan terakhir organisasi Germinal. Untuk menghilangkan ancaman nuklir, 6 negara mengirim agen khusus dan menyusup ke berbagai pangkalan militer yang mengendalikan senjata nuklir menurut Han Xiao. Di markas besar bawah tanah, organisasi ledakan bukti Germinal Organization, situasi perang disampaikan kepada pemimpin. Para pejabat tinggi organisasi Germinal mengalami depresi. Itu baru permulaan perang, namun situasinya terus menuju ke arah kehilangan mereka. Organisasi Germinal memang tidak memiliki peluang melawan 6 negara di atas kertas, tetapi mereka masih memiliki strategi tertentu, yang seharusnya memiliki dampak mengejutkan pada perang darat. Dalam kehidupan Han Xiao sebelumnya, organisasi Germinal dan 6 bangsa telah setara pada awal perang. Organisasi Germinal telah mampu mengalihkan perhatian 6 negara dengan pangkalan mereka di seluruh benua. Kekuatan militer mereka di medan perang yang sebenarnya hampir sama. Tapi sekarang, organisasi Germinal telah terluka oleh Han Xiao, kemenangan tampaknya sangat disukai 6 bangsa sehingga hampir tidak ada peluang untuk mengubahnya. Situasinya sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Semua ini adalah dampak dari kupu-kupu kecil, Han Xiao. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa memenangkan perang, tetapi ketenangan di wajah pemimpin membuat semua orang percaya dia punya jalan. Pelabuhan Holem, Eviary, dan Temeva. Semua 13 pelabuhan hilang. 6 negara telah mengirim pasukan darat mereka ke pantai tanpa henti. Dari utara, Rayland dan Theseus menyerang pangkalan Sunset Valley dan pangkalan Black Tree. Jika pangkalan-pangkalan ini hilang, kami akan kehilangan sebagian dari peluncur misil. 4 negara lainnya terus maju, dan divisi penjagaan yang dipimpin oleh Bark dan Mo Haisan telah dikalahkan. Mereka berbaris menuju pangkalan penting. Tujuan musuh sangat jelas, mereka membidik pangkalan kami yang dilengkapi dengan peluncur rudal dan perangkat anti-rudal. Mereka bahkan mengetahui informasi terperinci dari pangkalan-pangkalan ini. Mereka jelas memiliki kecerdasan kita yang sangat penting, lapor komandan dengan keringat di seluruh kepalanya. Ini nol, kata pemimpin itu dengan tenang sehingga hampir menakutkan. Dia sudah terbiasa dengan itu. Hasil ini semakin membuktikan spekulasi Han Xiao memiliki kemampuan memprediksi. Nol akan selalu menjadi ancaman terbesar bagi organisasi selama dia masih hidup. Kecerdasan hanya akan bermanfaat ketika ada kekuatan yang cukup untuk memanfaatkannya, dan sayangnya bagi mereka, Zero menari di antara 6 negara dan menggunakan kekuatan mereka. Sayangnya, organisasi Germinal tidak bisa berbuat apa-apa. Nol seperti tikus yang selalu bersembunyi. Mereka hanya bisa berharap bahwa prediksi dari Destiny's Child akan benar, dan Zero akan datang ke markas. Pemimpin itu memiliki orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar markas, dia hanya harus memberi perintah, dan pengepungan besar yang menjangkau lebih dari 1000 mil akan dibentuk. Tidak ada yang berlebihan untuk menangkap Zero. Kekuatan Zero tidak harus ditanggapi dengan serius, tetapi ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa ia akan membawa banyak bantuan, dan pemimpin yakin bahwa tidak peduli berapa banyak bantuan yang akan dibawa Zero, satu-satunya akhir bagi mereka adalah kematian di bawah perangkap besar ini yang telah ia rencanakan. Mengenai apakah kekuatan prediksi Zero dapat memprediksi jebakan-jebakan yang telah ia tetapkan ini, sang pemimpin telah melakukan percobaan kecil untuk mengujinya. Dia telah mencampur adukkan beberapa strategi militer dan memperhatikan bahwa 6 negara tidak menyadari perubahan ini. Dari itu, dia tahu bahwa ramalan Han Xiao memiliki keterbatasan, atau setidaknya, itu tidak sepenuhnya akurat. Dengan demikian, pemimpin itu tidak punya pilihan selain percaya pada Destiny's Child. Sebagai pesta pasif, dia hanya bisa menunggu. Pemimpin itu membanting meja dengan tinjunya yang bersarung tangan dan berkata dengan sangat dingin di bawah topengnya, kita hanya akan memiliki peluang untuk menang jika kita membunuh Zero. Dampak perang itu sangat besar. Selain Andrea yang terbakar, berbagai organisasi di seluruh planet Aquamarine memiliki reaksi sendiri, dan sebagian besar warga sipil ketakutan. Seperti yang dikatakan Han Xiao dalam pidatonya bahwa dia mencuri dari Bennett, bekas luka di zaman dulu belum sembuh, tetapi luka-luka itu sobek dengan darah dan membangkitkan rasa takut yang masih melekat di benak orang.
Semua orang-orang berpangkat tinggi dari masyarakat memberi banyak perhatian pada perang, dan orang-orang kelas bawah juga terpengaruh. Tujuannya mempromosikan organisasi kriminal adalah untuk menggulingkan 6 bangsa, dan ada banyak sisa-sisa negara mati di seluruh dunia yang memiliki perasaan campur aduk. Pada saat yang sama, kebrutalan perang tampak menular. Kekerasan terjadi lebih sering di mana-mana di seluruh dunia, perampok di alam menjadi lebih aktif karena situasi dunia yang kacau, memaksa pengembara bermigrasi massal. Namun, ini agak bermanfaat bagi Darknet. Rencana Suaka membuktikan kegunaannya, semua tempat suci menarik gelombang penduduk. Selain dari benua selatan, para pemain di benua barat dan Suaka yang tidak bergabung dengan misi Suaka juga memperoleh manfaat lainnya. Banyak sekali misi di dunia kacau, yang memuaskan kebutuhan para pemain. Garis bawah 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 garis bawah. Fall of the Criminal kemajuan saat ini 27,1%. Garis bawah 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 garis bawah. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran, dan Darknet tidak terkecuali. Han Xiao, yang berada di Sanctuary Tree, jauh dari pertempuran, juga memperhatikan informasi secara terus-menerus. Dia memiliki 2 sumber intelijen, satu menjadi situasi pertempuran yang dikumpulkan intelijen oleh Darknet, yang lain menjadi video pertempuran di forum yang dibagikan oleh para pemain. Sudah lebih dari 10 hari sejak perang dimulai. Situasi terus berubah. Kemajuan alur cerita utama organisasi kriminal Han Xiao yang telah mandek sejak lama tiba-tiba melonjak hingga 5%, dan itu masih terus berkembang. Dia berbagi intelijen dengan 6 negara, yang berarti bahwa dia telah berkontribusi secara tidak langsung terhadap prestasi 6 negara. Oleh karena itu, ia dapat berbagi bagian dari kemajuan keseluruhan. Api perang memenuhi langit jauh. Han Xiao menyaksikan api dari Sanctuary Tree, dan tata letak dasar Sanctuary Tree juga sedang diselesaikan sementara itu. Para pemainnya gembira. Mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan rasa prestasi. Ini adalah kota yang telah mereka bangun, dan mereka merasakan rasa memiliki terhadapnya. Dibandingkan dengan para pemain yang ceria, para penghuni di tempat kudus itu merasa sedih karena suasana perang. Tempat kudus mencapai penyelesaiannya membuat mereka aman, tetapi mereka sebagian besar masih khawatir dan takut akan masa depan. Perang memengaruhi semua orang di seluruh dunia, hanya pemain yang tidak terpengaruh. Itu karena mereka tidak harus mempertimbangkan masa depan sama sekali. Semakin kacau dunia ini, semakin bahagia para pemainnya. Han Xiao menerima hadiah jangka pendek karena mencapai persyaratan alur cerita utama tempat kudus. Itu selesai 61 hari sebelumnya, dengan demikian, ia menerima bonus 610% pengalaman, dengan total pengalaman 568 juta. Ini adalah misi yang memberinya pengalaman paling banyak sampai sekarang. Ada juga hadiah poin hubungan dengan Darknet meningkat 1250, mencapai tingkat hubungan rasa hormat. Penilaian keseluruhan Sanctuary Tree juga telah melompat dari D ke B, yang menunjukkan bahwa rencana tersebut telah dilakukan dengan sempurna saat ini. Persyaratan jangka pendek tidak diperbarui, yang berarti bahwa tidak akan ada pedoman apapun setelah ini. Untuk menyelesaikan misi 3 Sanctuary, seluruh tempat kudus harus diselesaikan. Semakin banyak persyaratan misi yang diselesaikan, semakin tinggi penilaian keseluruhan akhir. Pembangunan tempat kudus sudah di jalur yang benar, jadi Han Xiao tidak perlu khawatir sama sekali. Dia hanya perlu meninggalkannya untuk melanjutkan pembangunan. Duo. Bennett memanggil dengan nada mengejutkan. Tahap awal konstruksi untuk Sanctuary Tree sudah selesai. Han Xiao tertawa samar dan berkata, "Puji aku." Bennett terdiam. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya berkata, dengan nada serius, "Kemajuan Sanctuary Tree sudah di depan Sanctuary One. Kamu mendapat bantuan dari orang-orang Inhuman, sehingga Sanctuary Tree mungkin yang pertama diselesaikan. Terus begini, aku punya banyak harapan untuk Sanctuary Tree. Seperti yang kamu tahu, hutan belantara belum aman sejak perang pecah. Pengembara telah bermigrasi secara massal. Tempat perlindungan kami dapat digunakan saat ini, jadi cobalah untuk membawa sebanyak mungkin orang." Petik 2. Han Xiao menuliskan ini di atas kertas dan berencana untuk memberikannya kepada Huang Yu untuk diurus. Para pejabat tinggi dalam Darknet tidak bisa mempercayai hasil ini, mengatakan bahwa kemajuan Sanctuary Tree sudah melampaui Sanctuary One, bagaimana mungkin masuk akal. Penggunaan Inhumans jelas ditunjukkan. Orang-orang dari Darknet menerima wawasan dari Han Xiao. Mereka berencana untuk mempekerjakan beberapa orang Inhuman sebagai pekerja, ini akan bermanfaat bagi seluruh rencana perlindungan. Bennett berkata sedikit lagi sebelum menutup telepon. Dia juga memperhatikan perang, tetapi dia tidak banyak bicara tentang topik itu. Itu karena Darknet dianggap sebagai pihak netral, tidak perlu bagi mereka untuk bergabung dalam badai ini. Namun, dia tidak tahu rencana Han Xiao.
Ketika perang pecah, organisasi kriminal akan mengalami kesulitan untuk mengurus diri mereka sendiri. Aku bisa mengunjungi mereka. Pikiran itu terlintas di benak Han Xiao, dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Dia memiliki 3 tujuan, satu adalah untuk menerima kemajuan langsung dari misi, Fall of the Criminal dan meningkatkan persentase penyelesaiannya. Tujuan lain adalah menyelamatkan Aurora, membebaskan Hila yang akan menjadi sangat kuat di masa depan, dan mudah-mudahan menciptakan hubungan positif dengan Hila. Dia ingin melakukan ini untuk waktu yang sangat lama dan hanya menunggu kesempatan yang sesuai. Sekarang tidak diragukan lagi waktu terbaik untuk menyelamatkan mereka. Kekuatan penjagaan markas organisasi kriminal seharusnya sangat rendah saat ini. Gol ketiganya terkait dengan pertumbuhannya sendiri, yang juga harus diselesaikan di markas organisasi kriminal. Han Xiao berencana untuk bertindak sendiri, hanya kemudian akan cukup tersembunyi. Andrea telah menjadi medan perang sekarang, jadi hanya akan mudah baginya sendirian untuk melintasi medan perang dan keamanan organisasi kriminal, lalu menuju ke markas mereka. Keyakinannya datang dari kekuatannya yang telah meningkat sekali lagi. 5 potong peralatan ungu ada di depannya. Dia telah menyelesaikan misi peningkatan kelas di bulan ini. Dengan kesuksesan pertama yang dimilikinya, yang lain mengikuti dengan mudah. Garis bawah garis bawah garis bawah. Persyaratan kemajuan kelas, bangun 5 peralatan ungu di atas level 60. Kemajuan, 5/5. Kemajuan kelas berhasil. Kamu telah menerima kelas baru, Magnetic Ring Mechanic LV. 1+70 energi, 2 DEX, 1 END, 4 INT. Kamu telah menerima 4 poin atribut gratis. Kamu telah menerima 1 poin potensi. Kamu telah belajar Affinity Mesin Lanjutan. Kamu telah belajar Surging Mechanical Force. Kamu telah belajar Ekstraksi Energi Elektromagnetik. Kamu telah mempelajari bakat modifikasi energi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Magnetic Ring Mechanic, juga disebut Basic Mechanic, adalah tempat seseorang lulus dari pelatihan dan mendorong membuka pintu kelas mekanik super, memandang ke pemandangan indah di balik pintu-pintu ini. Keistimewaan Magnetic Ring Mechanic adalah memanfaatkan energi elemen elektromagnetik ke dalam mesin bangunan dan meningkatkan afinitasnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Itu lebih seperti manusia super. Setelah menjadi Magnetic Ring Mechanic, energi dari kelas mekanik akan disebut kekuatan mekanik dan dapat digunakan dalam banyak aspek mesin. Kemampuan yang baru dibangunkan, Surging Mechanical Force memungkinkan pengguna untuk menggunakan energi untuk meningkatkan kekuatan mesin, mirip dengan kelebihan beban, tetapi ini adalah kemampuan terus-menerus yang menyebabkan kerusakan sangat kecil pada mesin. Itu adalah penggunaan dasar dari kekuatan mekanis dan juga persyaratan sebelumnya untuk banyak kemampuan canggih. Ekstraksi energi elektromagnetik sama dengan teknik pelatihan energi. Itu adalah kemampuan pertumbuhan yang dapat meningkatkan energi. Efeknya didasarkan pada atribut INT, dan satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah bahwa keterampilan ini unik untuk mekanika. Modifikasi energi adalah talenta yang perkenalannya adalah, kamu telah menemukan kunci untuk membuat mesin, menggabungkan energi kamu ke dalam berbagai langkah bangunan. Efeknya adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi mesin yang dibangun berdasarkan tingkat energi. Itu adalah salah satu spesialisasi Magnetic Ring Mechanics dan bakat inti dari kelas mekanik. Sebagai contoh, Han Xiao saat ini memiliki sedikit lebih dari 1.600 energi, yang akan meningkatkan efisiensinya dalam membangun mesin sekitar 20 hingga 25%. Semilir kesegaran bisa dirasakan di otak Han Xiao, meluas ke seluruh tubuhnya. Sejumlah besar pengetahuan baru muncul di kepalanya. Han Xiao menyipitkan matanya dengan nyaman. Dia bisa merasakan perubahan yang jelas dari kemajuan kelas, dan kendalinya terhadap mesin telah meningkat sekali lagi. Kelas baru, kekuatan lebih kuat. Aku akhirnya kelas lanjutan. Han Xiao mengepalkan tangannya. Kegembiraan memenuhi hatinya. Sejumlah besar pengalaman di antarmuka akhirnya bisa digunakan lagi. Magnetic Ring Mechanic membutuhkan 3.650.000 pengalaman untuk naik level dari LV 1 ke LV 2, 3 kali lipat dari yang dibutuhkan ketika naik level Trainee Mechanic dari LV 14 ke LV 15. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level. Tanpa ragu, Han Xiao segera naik level Magnetic Ring Mechanic ke LV 5, menghabiskan 20 juta pengalaman tanpa berkedip. Kaya. Level keseluruhannya mencapai 60. 1 tahun dan lebih dari 2 bulan setelah ia bergabung dengan Galaxy, Han Xiao akhirnya mencapai level maksimal di versi 1.0. Garis bawah garis bawah garis bawah. Misi peningkatan kelas 5560, The Ultimate Trial, dorong batas seseorang selama pertempuran. Temukan dan naikkan hierarki kehidupan. Persyaratan misi, memperoleh 2000 poin percobaan. Kemajuan saat ini, 0/2000. Poin percobaan diperoleh dengan membunuh musuh. Semakin kuat musuh, semakin banyak poin percobaan. Semakin keras kemenangan dihitung dengan jumlah kesehatan yang hilang, semakin banyak poin percobaan.
Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Seperti yang diharapkan, versi ini tidak membatasi aku karena aku bukan pemain. Han Xiao sudah lama berharap ini, tapi dia masih tidak bisa menahan kebahagiaannya. Apa artinya ini adalah selama dia menyelesaikan misi peningkatan kelas, dia bisa menjadi satu-satunya di planet ini yang menembus level 60. Dia akan berdiri di puncak planet Aquamarine, tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Hanya memikirkan hal itu membuat Han Xiao sangat bersemangat. Matanya melihat melampaui planet, itu adalah seluruh alam semesta galaksi. Jenis misi peningkatan kelas ini membutuhkan sejumlah besar pertempuran dan pembunuhan. Pertama-tama aku harus melihat musuh seperti apa yang memberi aku poin percobaan. Yang tingkat rendah pasti keluar. Itu harus menjadi musuh kuat tingkat tinggi, Han Xiao berpikir. Karena dia akan ke Andrea, dia bisa mencoba untuk menyelesaikan kemajuan kelas di jalan. Hanya medan perang yang akan diisi dengan musuh yang kuat, dan hanya dengan begitu dia bisa keluar semua. Dia bisa merusak organisasi kriminal pada saat yang sama. Itu adalah rencana yang stabil tetapi sedikit menyenangkan, seperti bagaimana Han Xiao selalu. Mengesampingkan masalah ini, Han Xiao menetapkan poin atribut gratis, yang semuanya pergi ke INT seperti biasa. Setelah itu, ia menghabiskan 25 juta pengalaman untuk memaksimalkan level yang baru diperoleh Advanced Machinery Affinity dan Surging Mechanical Force. Banyak pengalaman yang dia simpan akhirnya bisa dihabiskan untuk sesuatu. Melihat pengalaman berubah menjadi kekuatannya langkah demi langkah, Han Xiao merasakan kepuasan. Melihat antar muka, penilaian level daya tempurnya telah melampaui 2000. Dia berada di kelas C. Manusia Super Grade C berada di puncak planet Aquamarine. Mereka memiliki resistensi dan kekuatan destruktif yang lebih kuat, dan mereka dianggap sebagai standar penjelajah planet dasar di alam semesta. Mencapai LV60 tidak akan menjamin nilai C. Itu juga mempertimbangkan standar kemampuan, bakat, dan atribut. Sebagian besar dari mereka yang level 60 di planet Aquamarine hanya di kelas D+, hanya mereka yang seperti Bennett yang berada di kelas C. Hanya ada sekitar 20 manusia super kelas C di seluruh planet Aquamarine. Han Xiao sekarang berdiri di antara yang paling atas. Dia lebih percaya diri. Karena dia telah memutuskan untuk pergi ke medan perang, dia harus bersiap untuk itu. Setelah memajukan kelasnya ke Magnetic Ring Mechanic, keterampilan mekanisnya telah meningkatkan level lainnya. Han Xiao menghabiskan beberapa hari memperbaiki peralatannya sekali lagi dan membangun beberapa mesin baru yang mungkin berguna. Namun, dia tidak menunda terlalu lama karena organisasi kriminal berada dalam situasi yang mengerikan dan dapat mengubah Aurora menjadi obat kapan saja, dia harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan persiapannya, Han Xiao memanggil Huang Yu di malam hari dan berkata, aku harus pergi selama beberapa waktu, sekitar setengah bulan kemungkinan besar. Kamu akan mengurus hal-hal di tempat kudus selama waktu ini. Petik 2. Aku sudah melakukan itu. Huang Yu tidak mengatakan kalimat ini yang dia inginkan. Sebaliknya, ia bertanya, Yang Mulia, kemana kamu akan pergi? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Han Xiao membawa tas perlengkapannya dan berkata, pembangunan tempat kudus berada di jalur yang benar. Pastikan itu tetap seperti itu, atau kamu tahu konsekuensinya. Petik 2. Huang Yu buru-buru mengangguk. Han Xiao berjalan keluar dari kamar dan menuju helipad, helikopter sudah menunggu. Dia mengamati situasi tempat kudus saat ini di jalan. Ada banyak pemain, dan itu terlihat sangat hidup. Selain konstruksi, warga pengembara yang baru bergabung juga menyewa pemain untuk melakukan beberapa pekerjaan sederhana. Garis besar kota utama para pemain yang dia bayangkan sudah bisa dilihat. Han Xiao berencana untuk bertindak hanya untuk operasi penyelamatan ini. 6 negara telah mengunci Andrea Battlefield. Jika dia mendekati sebagai pihak ketiga dia akan dianggap sebagai musuh dan diserang. Tidak mudah untuk mendekati medan perang, dan Han Xiao tidak bisa begitu saja mendekat ketika naik pesawat seperti sebelumnya, ia harus melalui prosedur resmi untuk memasuki medan perang. Di garis pantai benua selatan adalah pangkalan pelabuhan batu Star Dragon. 3 pesawat kargo berat sedang diperiksa sebelum lepas landas. Mereka memiliki misi membawa sumber daya penting ke laut. Di alun-alun kecil di samping pesawat, ratusan orang dengan berbagai pakaian berdiri atau duduk. Mereka tidak mengenakan seragam militer Star Dragon, tetapi mereka memiliki aura yang sama sehingga mereka tidak boleh dikacaukan. Mereka berdiri dalam kelompok yang berbeda dan saling mengukur. Orang-orang ini adalah tentara bayaran milik organisasi yang berbeda. Tentara bayaran tidak jarang dalam perang skala besar seperti itu, dan 6 bangsa tidak memiliki masalah dengan mempekerjakan mereka. Tentara bayaran seperti anjing pemburu yang mencari aroma darah, ikut serta dalam perang untuk mendapatkan kekayaan. Seperti kata pepatah, orang dikumpulkan oleh laba dan dipisahkan oleh laba. Bahkan beberapa pembunuh kontrak di Blood Pact Society ingin menjadi bagian darinya. Sebagian besar pembunuh kontrak hanya memiliki nama mereka yang terkait dengan Darknet, mereka bukan bawahan secara teknis dan tidak dibawa perintah Darknet. Ada banyak manusia super di antara tentara bayaran. Ini adalah kekuatan yang dibutuhkan 6 negara, tidak ada yang namanya terlalu banyak manusia super.
Partai yang memimpin perang akan menerima bantuan dari seluruh dunia, dan menggunakan bantuan ini secara efektif dapat semakin memperluas keunggulan seseorang. Situasi pertempuran darat antara 6 negara dan organisasi kriminal itu kaku. Sejumlah besar tentara super yang dihasilkan organisasi kriminal cukup menyulitkan pasukan darat dari 6 bangsa, jadi inilah saatnya mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Ada ribuan medan perang dari berbagai skala di Andrea. Tempat-tempat di mana tentara bayaran akan sangat berguna adalah dalam pertempuran yang relatif lebih kecil serta dalam melaksanakan misi strategis. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Para tentara bayaran ini membawa pesawat kargo menuju Andrea. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak disiplin, kasar, dan bertindak kasar. Para prajurit Star Dragon yang berdiri di posisi penjagaan mereka di samping merasa terganggu dengan perilaku ini, tetapi mereka tidak diizinkan memarahi tentara bayaran ini sebagai perintah dari atas. Dikelilingi dalam lingkungan yang bising, Qin Yuan menyilangkan tangannya dan melihat sekeliling. Mata pisau, kambing, dan organisasi pengrajin patung pahat es. Tes-tes, sepertinya cukup banyak orang datang, semua ingin mendapatkan banyak uang selama perang. Bahkan para pembunuh ada di sini, dan yang paling terkenal di sini adalah Crowell dari Tawon dan pembunuh tingkat hantu, Scattered Shadow dari Blood Pact Society. Qin Yuan berpikir mengejek. Qin Yuan adalah tentara bayaran terkenal waktu kecil. Organisasi tentara bayaran miliknya juga merupakan yang teratas di antara yang lain. Dia menerima banyak perhatian, dan ada beberapa orang lain yang menerima perlakuan yang sama juga, termasuk Crowell dan Scattered Shadow. Dua pembunuh ini juga telah membuktikan diri dengan hasil pertempuran mereka. Semua orang di lingkaran tahu bahwa organisasi Tawon dan Pakta Darah adalah pesaing dan musuh. Karena itu, dua pembunuh ini mendapat perhatian paling besar. Banyak tentara bayaran ingin menonton mereka tampil, tetapi mereka berdiri di sudut dan tidak memiliki konflik saat ini. Scattered Shadow seukuran Crowell sesekali dengan ketakutan di matanya karena Crowell memiliki nama yang lebih besar. Tetap berhati-hati, Scattered Shadow waspada terhadap Crowell. Sebagai perbandingan, Crowell tampak sangat santai dan santai. Dia menutup matanya dan beristirahat dengan tenang, tampak sangat percaya diri. Dia mengabaikan Scattered Shadow dan merasa dia di atas segalanya. Qin Yuan berukuran Crowell dengan penuh minat. Tiba-tiba, dia melihat tentara Star Dragon jauh membelah jalan dan membiarkan satu orang masuk. Pria baru lainnya. Qin Yuan melihat ke atas, tapi matanya yang humoris membeku dan berubah menjadi syok dengan sangat cepat. Mulutnya melebar, dan dia menjadi terdiam untuk saat ini. Yang lain melihat ke atas juga. Adegan yang berisik beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi sunyi ketika kejutan muncul di wajah semua orang. Seorang pria berpakaian hitam perlahan-lahan mendekati dan berhenti di tepi tim, menyebabkan semua orang menonton untuk mengalihkan pandangan mereka. Obrolan penuh kejutan segera berdesir di kerumunan. Mengapa seseorang seperti dia di sini? Black Phantom dapat dikatakan mewakili Darknet, bukankah Darknet tidak lagi netral? Han Xiao berdiri dengan tenang tanpa terpengaruh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Black Phantom adalah legenda di Darknet. Dia segera menjadi pusat perhatian karena mereka tidak berpikir bahwa seseorang dari level ini akan bertindak bersama mereka. Mereka memiliki level yang sangat berbeda. Hanya dengan berdiri di sana, Han Xiao membuat tentara bayaran ini tutup mulut karena ketakutan. Para prajurit Star Dragon di samping terkejut dan puas melihat ini. Akhirnya, mereka bisa beristirahat. Mereka melihat tentara bayaran yang telah melanggar hukum beberapa saat yang lalu. Siapa yang menyuruh kalian untuk menjadi begitu penuh dengan dirimu sendiri, akhirnya mempelajari pelajaranmu. Qin Yuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tanpa sadar menatap Scattered Shadow. Yang lain juga memperhatikan dan melihat ke atas. Blood Pact Society juga anggota dari Darknet. Scattered Shadow tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan legenda dari organisasi yang sama di sini. Dia ingin mendekati Han Xiao dan memulai percakapan, tetapi dia takut dihina. Matanya dipenuhi dengan campuran rasa hormat dan keraguan. Meskipun demikian, kedatangan Han Xiao membuatnya merasa jauh lebih aman dan lebih percaya diri. Dia menatap Crowell dengan mengejek di matanya seolah dia akan mencari masalah. Sialan, kenapa dia ada di sini juga? Punggung Crowell benar-benar basah oleh keringat dingin. Ketenangan yang dia miliki sebelumnya sudah lama berlalu. Melihat tatapan provokatif di mata Scattered Shadow, dia segera berbalik dan tidak melihat ke belakang. Dia kemudian berjalan ke kerumunan dan memutuskan untuk menjadi pengecut. Scattered Shadow merasa sangat lega dan santai, itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu baik dengan memanfaatkan rasa takut yang dimiliki orang lain untuk orang lain selain dirinya. Di bawah atmosfer yang aneh, detik terasa seperti bertahun-tahun bagi semua orang yang hadir. Kemudian, akhirnya, pesawat sudah siap, dan tentara Star Dragon mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk mulai naik. Saat berikutnya, seperti semua orang telah membuat kesepakatan, mereka membelah jalan, dan pada akhirnya adalah Han Xiao yang bingung. Qin Yuan terbatuk dan berkata dengan hormat, "Tolong, silakan pergi dulu." Nah, ini perawatan yang cukup bagus. Apa aku seram itu? Han Xiao menggelengkan kepalanya, membawa tas perlengkapannya, dan naik ke pesawat di depan orang lain.
Dia dengan santai menemukan tempat duduk dan duduk. Yang lain hanya kemudian menghela napas lega dan naik ke pesawat masing-masing. Suara mendesing. Setelah beberapa turbulensi, pesawat lepas landas. Jalur resmi untuk pergi ke Andrea untuk Han Xiao adalah menjadi tentara bayaran Star Dragon. Ini adalah cara termudah. Alasan dia memilih untuk menggunakan identitas Black Phantom dan tidak mengubah wajahnya adalah, meskipun 6 bangsa menerima tentara bayaran ke dalam perang, mereka masih akan pergi melalui catatan mereka dan tidak mengizinkan siapapun yang tidak dapat dipercaya. Identitas Black Phantom-nya tidak hanya membantu melawan organisasi kriminal sebelumnya, tetapi juga milik Darknet. Itu adalah identitas yang sangat dapat dipercaya dan disetujui dengan mudah. Tentu saja, menggunakan identitas Black Phantom akan memengaruhi tanah netral perusahaan Darknet secara negatif, tetapi ini semua adalah masalah kecil di mata Han Xiao. Dia sebenarnya punya pilihan lain, yaitu mengubah wajah dan mengganti tentara bayaran lain kemudian naik pesawat diam-diam, tetapi dia merasa bahwa dia tidak perlu melawan peraturan jika dia bisa masuk melalui saluran resmi. Telepon di sakunya mulai bergetar. Han Xiao mengambilnya, dan itu adalah panggilan dari Bennett. Dia mengangkat telepon, dan saat berikutnya, teriakan Bennett hampir mematahkan drum matanya. Kembali sekarang. Han Xiao memindahkan telepon lebih jauh dari telinganya, sebelum mengangkat telinganya dengan kelingkingnya dan berkata dengan sedih, turunkan suaramu. Mengapa kamu tidak berdiskusi denganku? Bennett berkata dengan marah. Kamu mewakili Darknet, bergabung dengan perang berarti kita telah kehilangan landasan netral kita. Dampak di balik ini, petik 2. Han Xiao menutupi pengeras suara dan melihat sekeliling pada semua tentara bayaran yang menguping dengan peringatan di matanya. Kursi di pesawat kargo berseberangan, jadi semua orang melihat ekspresi wajah Han Xiao. Mereka semua bingung bagaimana mereka mengacaukannya. Qin Yuan adalah yang pertama bereaksi. Dia segera mengambil penutup kuping dan menempatkannya di telinganya. Yang lain melihat ini dan mengerti juga. Mereka semua mengikuti. Saat itulah Han Xiao mengungkap pembicara, dan omong kosong Bennett akhirnya sampai pada akhirnya. Dia tidak mendengar sebagian besar dari itu, tetapi dia masih menjawab seolah-olah dia mendengarkan sepanjang waktu. Petik 2. Karena itu, jangan terlibat dalam hal ini, kata Bennett. Organisasi kriminal pasti akan kalah. Tidak peduli dendam apa yang kamu pegang terhadap mereka, tidak perlu bagi kamu untuk menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Ini masalah pribadi, jawab Han Xiao. Tentu saja, bagaimana mungkin itu bukan masalah pribadi, Bennett berteriak dengan geram. Organisasi kriminal bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, kata Han Xiao. Apakah tidak baik memanfaatkan kesempatan ini? Klasemen netral tidak penting dalam situasi saat ini, jadi jangan khawatir. Petik 2. Petik 2. Kamu tidak benar-benar mendengar analisis aku sekarang, kan? Bennett tertegun. Ketahuan. Han Xiao mengguncang telepon dengan cepat dan memindahkannya lebih jauh sambil berteriak, halo. Aku di pesawat, sinyal buruk. Kamu berhenti berbohong untuk. Han Xiao menutup telepon. Bennett pasti tidak senang dengan dia melakukan ini, jadi Han Xiao merasa agak menyesal. Namun, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan melakukannya hanya karena Bennett tidak bahagia. Faktor eksterior tidak akan menentukan tindakannya, dia hanya mengikuti pikirannya sendiri. Selain itu, Han Xiao sangat jelas bahwa tidak ada arti apakah Darknet mempertahankan tanah netralnya lagi. Jika organisasi kriminal dihancurkan, Darknet akan menjadi yang berikutnya dalam daftar. Darknet selalu tampak tidak berbahaya, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa mereka akan terus berada di masa depan. Dalam kehidupan sebelumnya menjelang akhir versi 1.0, Six Nations menyatakan niat mereka untuk menekan Darknet. Sekarang organisasi kriminal telah menemui ajalnya 2 tahun sebelumnya dan 6 bangsa tidak rusak, mereka mungkin menekan jala kegelapan pada tanggal yang bahkan lebih awal. Pada saat ini, seorang komandan Star Dragon berjalan ke kabin, melambaikan laptopnya, dan berkata, 8 jam sampai kami tiba di Andrea. Tujuannya adalah pelabuhan burung migrasi di sisi selatan. Ini adalah situasi dasar dari medan perang selatan dan beberapa misi. Lihatlah. Setelah dia selesai, orang-orang menatapnya dengan bingung. Komandan itu sedikit terkejut. Haruskah ada seseorang yang akan mengambil laptop darinya? Memegang laptop dan diabaikan sangat canggung. Oke. Qin Yuan menyadari sesuatu. Dia buru-buru memberitahu yang lain untuk mengambil penyumbat telinga dan berkata dengan canggung, tolong katakan itu lagi. Setelah 10 menit, semua orang membawa laptop dan mempelajari informasinya. Han Xiao tiba-tiba berkata, beri aku peta seluruh medan perang dengan wilayah organisasi kriminal dan tata letak dasar mereka. Komandan setuju. Peta wilayah dan tata letak musuh bukanlah rahasia. Dia telah menerima perintah untuk memperhatikan Black Phantom dan memenuhi semua kebutuhannya yang masuk akal. Alasan mengapa Star Dragon memperlakukannya dengan sangat baik berkaitan dengan identitas Han Xiao. Dalam istilah game, itu karena dia memiliki poin hubungan yang cukup tinggi dan poin legendaris. Kecerdasan juga menjadi alasan Han Xiao masuk melalui saluran resmi.
Itu tidak mudah untuk menembus medan perang, dan jika dia bergegas masuk tanpa mengetahui tata letak strategis musuh, dia kemungkinan besar akan berakhir di posisi yang mengerikan. Kecerdasan yang dimiliki 6 bangsa sangat bulat, dan nyaman baginya untuk membuat rencana aksi. Banyak tentara di dekat markas, baik tanah dan udara terkunci. Petik 2. Markas organisasi Germinal terdiri dari pangkalan. Inti sebenarnya adalah benteng tahan ledakan yang tersembunyi di bawah tanah di tengah-tengah pangkalan ini, itu adalah target Han Xiao. Han Xiao menyadari bahwa ada banyak celah kecil dalam penyebaran organisasi Germinal, yang sepertinya merupakan kesempatan baginya untuk langsung menuju ke markas. Kesenjangan ini tidak terlalu jelas tetapi tidak terlalu rahasia. Rasanya aneh. Han Xiao menggosok dagunya saat matanya bersinar. Pesawat kargo mendarat di Andrea. Pintu kabin terbuka, dan aroma debu dan atmosfer perang yang ketat memenuhi udara. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya merapat di laut jauh, dan bila helikopter melintas di atas kepala mereka terus-menerus. Masih ada bekas terbakar dari pertempuran garis pantai di pelabuhan ini. Tentara Star Dragon melintas satu demi satu. Han Xiao turun pesawat bersama yang lainnya. Yang terjadi selanjutnya adalah segala macam prosedur yang membutuhkan waktu 2 jam untuk diselesaikan. Para tentara bayaran akhirnya menyeberangi penghalang jaring besi, naik transportasi pasukan, dan memasuki area medan perang melalui jalan. Kendaraan itu menuju ke medan perang di garis depan yang bertarung dengan tim organisasi Germinal di reruntuhan. Setelah turun dari pesawat, Han Xiao tidak berhenti bergerak. Dia bisa merasakan suasana tegang di medan perang saat dia melewati medan perang. Dia sesekali melihat para pengungsi dengan pakaian compang camping, terhuyung-huyung dan mundur di bawah pimpinan tentara. Ini adalah para pengembara di Andrea. Hidup mereka sudah cukup tangguh, dan perang membuatnya semakin buruk. Dampak dari perang era lama masih mempengaruhi Andrea, polusi radiasi masih sangat parah, sehingga tanaman dan hewan langka. Banyak dari para pengungsi memiliki bekas luka kuning hitam di kulit mereka, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki tumor. Mereka turun kendaraan setelah tiba di tujuan. Qin Yuan mendekati Han Xiao sebelum komandan datang. Yang mulia Black Phantom, kami harap kamu bisa memimpin kami. Para tentara bayaran menghormati yang kuat, posisi Han Xiao tidak diragukan lagi. Itu yang paling aman untuk bertindak dalam kelompok di medan perang, dan itu adalah naluri untuk mengikuti mereka yang kuat. Han Xiao melambaikan tangannya, mengambil peralatannya, dan pergi. Qin Yuan tertegun. Dia buru-buru berteriak, kemana kamu pergi? Itulah cara untuk meninggalkan medan perang. Misi kami adalah, petik 2. Suara Han Xiao datang dari jauh. Aku tidak tertarik dengan misi itu. Aku sudah terbiasa bertindak sendiri. Petik 2. Semua orang saling bertukar pandang tanpa daya. Tidak perlu baginya untuk bergabung dengan tim, dia hanya bisa melakukan hal-hal sendirian. Beberapa hari kemudian, matahari yang membakar tanah kota Mika, yang semula merupakan koloni bagi para pengembara. Itu telah menjadi medan perang skala kecil. Bangunan pendek dan kecil dihancurkan, peluru-peluru berserakan di tanah, dan bekas terbakar membakar pemandangan. Masih ada api yang belum keluar mengeluarkan asap hitam. Hu. Sebuah suara terengah-engah muncul di belakang sebuah bangunan yang setengah runtuh. Beberapa superhuman berseragam Star Dragon bersembunyi di balik dinding dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Mereka adalah para pugilis yang dibudidayakan oleh militer. Dengan standar peradaban planet Aquamarine, pugilis adalah yang paling mudah dibuat dalam jumlah besar dibandingkan dengan kelas manusia super lainnya. Kapten, situasi kami sangat buruk. Organisasi Germinal telah melebihi kami. Mereka memiliki tim kecil yang terdiri dari 200 orang, 7 superhuman, dan 15 tentara super. Kami hanya memiliki 11 manusia super yang tersisa, dan kami terpisah satu sama lain. Petik 2. Aku telah meminta cadangan, kata Fang Yun dengan suara rendah. Agen Divisi 13 akan menyediakan cadangan selama kita bisa bertahan selama 1 jam. 1 jam. Masih ada sekelompok inhuman sialan di antara musuh. Mereka terlalu sulit untuk ditangani. Petik 2. Pada saat ini, suara tembakan senapan mesin muncul dari jauh. Suara tangisan dan teriakan muncul tetapi menghilang pada detik berikutnya. Masih ada sekelompok pengungsi yang tidak berhasil mundur di medan perang ini dan bersembunyi dalam ketakutan. Organisasi Germinal khawatir bahwa orang-orang Star Dragon mungkin menyamar sebagai pengungsi ini, sehingga mereka membunuh setiap orang dari mereka. Dengan para pengungsi ini mengulur waktu, kita tidak akan ditemukan begitu cepat. Kilasan kasihan muncul di mata Fang Yun saat dia mengangguk. Pada titik ini, mereka harus menggunakan segalanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Medan perang tidak memungkinkan simpati, dan tidak ada waktu untuk peduli dengan kehidupan sekelompok pengungsi. Tidak ada keadilan dalam perang. Pada saat yang sama, di lantai 2 sebuah gedung, Han Xiao mengubah wajahnya dan mengenakan mantel compang camping untuk menyamar sebagai pengungsi. Dia tinggal di samping jendela dan melihat keluar untuk mengamati situasi di luar. Medan perang ini adalah target yang telah dia putuskan setelah beberapa hari pencarian. Rencananya adalah untuk membunuh seorang anggota organisasi Germinal di sini, beralih ke wajahnya, dan menyamar sebagai dia, yang akan memungkinkan infiltrasi yang lebih mudah.
Dia telah menggunakan metode ini sebelumnya, dan dia berencana untuk menggunakannya lagi. Akan sesulit menemukan jarum di laut untuk menemukannya di medan perang yang kacau ini. Ketika dia mengamati penyebaran medan perang, Han Xiao telah memperhatikan kesenjangan, tetapi dia berpikir bahwa karena dia bisa melihat kelemahan ini, 6 bangsa dan organisasi kriminal juga akan bisa. Itu terlihat seperti jebakan, jadi dia memutuskan untuk menggunakan metodenya sendiri. Risiko masuk langsung ke markas itu terlalu besar, dan tujuan Han Xiao adalah markas bawah tanah, yang akan berkali-kali lebih sulit. Lebih aman dan sembunyi-sembunyi menyusup dengan mengubah wajah dan identitas. Bahkan jika dia terbuka, mereka tidak akan tahu identitasnya, dan dia masih bisa beralih ke wajah lain dan terus menyusup. Pada saat ini, ledakan keras datang dari seseorang yang menendang membuka pintu di lantai bawah. Sekelompok orang masuk untuk mencari gedung. Tak. Dengan suara langkah kaki, sepasang orang menuju ke atas. Han Xiao bisa melihat melalui lubang peluru di dinding bahwa orang-orang ini memiliki ide yang melayang di atas kepala mereka. Sial, itu sekelompok pemain. Dia mengenakan smart meta optical mask-nya, tetapi meskipun para pemain tidak bisa mengetahui identitas aslinya, mereka setidaknya bisa melihat bahwa atributnya semua tanda tanya dan akan segera berhati-hati. Saat pemain Germinal Organization ini mendekat, percakapan mereka juga bisa didengar. Apa poin kontribusi kamu? 127. Aku punya 95. Tidak ada poin kontribusi untuk membunuh pengungsi, betapa menjengkelkan. Kedua pemain dari 6 negara dan organisasi kriminal menerima misi medan perang. Membunuh musuh akan memberi mereka poin kontribusi. Perang antar organisasi seharusnya tidak dibuka pada tahap ini, tetapi karena efek Han Xiao pada jalan cerita, para pemain bergabung dengan perang pada tingkat yang sangat rendah dan dampaknya pada perang diminimalkan. Dengan bunyi keras, pintu ditendang terbuka. Kedua pemain berjalan masuk dan melihat Han Xiao di sudut. Pengungsi lain. Salah satu dari mereka segera mengangkat pistol dan bersiap untuk menembak. Sikapnya seperti orang di depannya yang setara dengan semut. Suara mendesing. Beberapa pisau terbang di dekat tanah dan memotong leher kedua pemain dalam sekejap. Darah mengucur saat mereka berubah menjadi cahaya putih dan menghilang, mereka terbunuh dalam sekejap. Para pemain ini berada di sekitar LV-20 dan memiliki sekitar 300 HP. Dengan kemampuan dan bakat Han Xiao, kerusakan dari split bladed chain split magnetik berwarna ungu adalah antara 45 dan 112, tetapi ia dapat menangani sekitar 3 kali apa yang ditampilkan pada antarmuka. Mempertimbangkan resistensi dan pengurangan kerusakan musuh, itu masih sepotong kue untuk langsung membunuh para pemain di sekitar level ini. Ada beberapa pemain lagi di luar. Han Xiao mengenakan kacamata pemindaian elektromagnetiknya dan melihat ke dinding untuk lokasi mereka. Dia mengendalikan bilah melayang untuk menembus dinding dan memotong leher pemain-pemain ini. Tidak ada yang bisa bereaksi. Hal terakhir yang mereka lihat adalah kilatan cahaya. Setelah membunuh semua musuh, Han Xiao mengembalikan Blades berpisah rantai magnetik terpadu ke lengan bajunya. Kemudian, Han Xiao berubah ke wajah lain dan meninggalkan gedung dengan profil rendah. Dia bersembunyi di reruntuhan dan menghindari pasukan organisasi kriminal sebelum menemukan rumah baru dan mengamati situasi, menunggu kesempatan. Semoga itu bukan pemain lagi, gumam Han Xiao. Kilatan cahaya putih muncul satu demi satu. Para pemain ini dihidupkan kembali di titik kebangkitan medan pertempuran organisasi kriminal. Mereka masih belum menyadari apa yang terjadi, dan wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan. Bagaimana aku mati? Apakah ada bug? Mereka melihat informasi pertempuran di antarmuka mereka dengan tergesa-gesa. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Telah memberikan 275 kerusakan kepada kamu. Telah memberikan 267 kerusakan kepada kamu. Kamu terbunuh oleh... Garis bawah garis bawah garis bawah. Semua pemain bingung. Apa ini? Tuk tuk tuk. Serangkaian peluru ditembakkan ke seorang prajurit super dari organisasi kriminal, mengenai rangka luarnya. Monster-monster ini terlalu tangguh. Fang Yun melemparkan senjata api ke samping dan melambaikan tinjunya, meluncurkan pukulan. Bentrok dengan tinju eksoskeleton dari prajurit super dan meninggalkan lekuk. Tentara super tidak sekuat manusia super normal, tetapi organisasi kriminal telah meningkatkan teknologi ini melalui banyak percobaan dan mampu memproduksi massal tentara super. Itu cukup sakit kepala di medan perang untuk 6 bangsa. Fang Yun dan timnya bekerja bersama dan mengalahkan prajurit super ini dengan sangat cepat. Namun, suara pertempuran menarik manusia super lainnya dari organisasi kriminal, dan pertempuran pengepungan dimulai. Itu berdarah dan tanpa ampun. Anggota tim Fang Yun jatuh satu demi satu. Fang Yun dikepung oleh tentara super. Dia terluka di mana-mana, dan darah keluar dari mulutnya saat dia bergerak. Seorang anggota tim mengorbankan dirinya dan membuka celah dalam pengepungan. Fang Yun berlari keluar tanpa ragu-ragu dan berlari sekuat tenaga dengan orang-orang mengejar di belakangnya. Fang Yun tidak bisa mengingat apakah dia berlari selama 10 atau 20 menit.
Keletihan dan luka-luka terlalu berat baginya untuk bertahan. Kakinya melunak, dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri, tetapi dia terus berjuang dan merangkak ke depan. Dua manusia superorganisasi Germinal menyusul. Mereka menggosok kepalan tangan mereka dan berjalan ke arah Fang Yun dengan senyum ganas di wajah mereka. Fang Yun mengepalkan giginya. Kedua orang inilah yang telah membunuh anggota timnya sebelumnya. Kedua belah pihak sedang membangun reruntuhan, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Fang Yun berhenti merangkak dan menatap keduanya, memerah setiap kekuatan terakhir yang tersisa, ingin mengumpulkan energi dan memberikan serangan mendadak kepada duo sebelum dia meninggal. Mereka berjalan semakin dekat, dan ketika mereka hanya berjarak 10 meter, sebuah bayangan muncul di belakang mereka. Namun, mereka tidak memperhatikan sama sekali dan terus berjalan ke depan. Fang Yun tertegun. Orang itu berpakaian seperti seorang pengungsi. Apa yang? Pisau melayang di samping pengungsi. Dengan kilatan cahaya, mereka menembus keduanya dari belakang dan bola-balik beberapa kali dalam sekejap mata. Wajah kedua orang ini membeku. Lebih dari 10 luka muncul di tubuh mereka pada detik berikutnya, dan darah keluar seperti air mancur. Fang Yun benar-benar terkejut. Dua manusia superorganisasi Germinal telah terbunuh seketika oleh seorang pengungsi. Kamu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bayangan itu muncul di depannya, dan saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap ketika dia terbentur hingga pingsan. Keduanya berada di level 30. Setelah melihat informasi pertempuran di antarmuka, Han Xiao merasakan rasa sedih. Level 30 pernah menjadi jurang yang tidak pernah bisa dia lewati, tapi sekarang, dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Han Xiao menghindari wajah itu sehingga dia masih bisa berubah menjadi wajah mereka. Pertama-tama dia mengeluarkan barang-barang di tubuh dua orang ini, termasuk identitas apapun, kemudian melihat nama mereka dan memeganginya. Dia menekan pipinya, sebuah sinar pemindaian berbentuk segitiga keluar dari antara alisnya dan memindai wajah salah satu mayat. Saat berikutnya, wajah Han Xiao menjadi persis sama. Dia melepas pakaian di mayat dan mengenakannya. Dia kemudian mendengarkan komunikasi internal pasukan organisasi Germinal melalui headphone. Mereka menyapu sisa pasukan Star Dragon. Han Xiao merenung sejenak sebelum membakar kedua mayat itu dan membuangnya. Dia meninggalkan prajurit Star Dragon sendirian. Han Xiao belum pergi ketika dia mendengar pesan baru dari headphone. Perhatian, cadangan musuh telah tiba. Ada manusia super dari divisi 13. Petik 2. Musuh terlalu kuat, segera mundur. Aku butuh cadangan. Aku di sisi barat, Fizz. Mata Han Xiao berbinar. Ini adalah situasi yang tepat baginya untuk menyusup. Mengikuti suara meriam dan senjata, Han Xiao datang ke medan perang. Dia menyadari bahwa pasukan organisasi Germinal telah dicegat oleh tim cadangan Star Dragon. Manusia super dari kedua belah pihak saling berselisih. Agen-agen divisi 13 lebih unggul. Sasaran yang terkena peluru mereka ditutupi api dan terbakar. Itu adalah ancaman besar yang membuat orang-orang dari organisasi Germinal waspada. Putaran ledakan tinggi. Mata Han Xiao berbinar. Apakah putaran ledakan tinggi yang dia berikan kepada Star Dragon sebelum dia pergi masih belum selesai? Apa yang tidak dia ketahui adalah, setelah dia pergi, Divisi 13 mengumpulkan semua sisa-sisa ledakan berkekuatan tinggi, dan setelah mereka membakar 3 bengkel yang mencoba mencari cetak biru, mereka menyegelnya sebagai sumber daya penting, hanya memberikannya kepada agen mereka selama misi yang sangat penting. Tidak ada orang yang dia kenal di antara agen-agen Divisi 13 ini, tetapi ada beberapa yang mungkin pernah dia lihat sekali atau dua kali. Dia diingatkan tentang Li Yalin dan timnya. Mereka pasti telah dikirim ke suatu tempat di medan perang untuk misi. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih hidup. Seorang manusia superorganisasi Germinal melihat Han Xiao dan berteriak, "Karius, cepat datang dan bantu." Pria sial yang telah diubah oleh Han Xiao disebut Karius. Teriakan ini juga membuat orang-orang Star Dragon memperhatikan Han Xiao dan menembaknya. Dengan reaksi cepatnya, Han Xiao buru-buru menghindar dan meninggalkan jejak terbakar di tanah di belakangnya. Dia jarang menggunakan putaran eksplosif lagi, dan dia tidak berharap Divisi 13 masih menggunakannya. Bagaimanapun, mereka hanyalah sisa-sisa makanannya. Han Xiao tidak ingin mandek, tetapi kesulitan datang mencarinya. Seorang agen Star Dragon berbalik dan menuju ke arahnya. Dia berlari mendekat, diselimuti api, dan mengambil pegangan pisau. Itu adalah pisau yang bisa ditarik yang dibuat oleh Han Xiao sebelumnya. "Halo Pugilis." Han Xiao mengaitkan jarinya. Blades split rantai magnetik berkembang terbang rendah di tanah dan segera memotong daging Pugilis ini. Dia jatuh ke tanah pada saat berikutnya saat dia masih menyerbu ke arah Han Xiao. Han Xiao melesat dan mengirimnya terbang dengan tendangan. Dia menabrak sebuah SUV dan seluruh kendaraannya terbalik. Pria ini mungkin akan menghabiskan setengah tahun di tempat tidur untuk cedera itu. Prajurit Germinal Organization yang menyebut nama Han Xiao tertegun. Sejak kapan Karius begitu kuat? Sama seperti dia ingin memanggil Han Xiao untuk meminta bantuan, dia melihat bahwa Han Xiao telah menjatuhkan orang yang menghalangi jalan dan melompat ke dalam mobil, segera melarikan diri.
Orang-orang dari organisasi kriminal tertegun. Kemudian mereka menyadari apa yang telah terjadi dan semua dengan tergesa-gesa naik mobil untuk melarikan diri. Mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Begitu seseorang memulai sesuatu seperti ini, akan ada orang yang mengikuti. Pasukan melarikan diri kembali ke pangkalan sementara. Komandan segera berteriak dan menanyai mereka. Tentara organisasi kriminal dengan tergesa-gesa menjelaskan situasinya. Han Xiao juga mengucapkan beberapa kata untuk ditambahkan. Tidak ada yang mencurigainya, atau lebih tepatnya, mereka tidak punya waktu untuk mencurigainya. Pangkalan sementara ini sangat sibuk, jadi setelah komandan selesai mendengarkan penjelasan, dia segera mengirim pasukan untuk misi lain. Setelah menyusup ke kamp, Han Xiao mengumpulkan intelijen dengan tidak hati-hati. Rencananya adalah untuk lebih dekat ke markas dengan terus mengubah identitasnya. Target paling langsung adalah pasukan yang menuju ke arah markas. Han Xiao bertanya sekitar sampai malam tiba, ketika dia mengetahui bahwa konvoi pasukan telah mengangkut sejumlah besar amunisi dari gudang sumber daya lebih dekat ke markas. Konvoi itu akan kembali dalam 20 menit. Han Xiao menemukan salah satu pengemudi, mengubah wajahnya, dan memancingnya keluar. Dia meretakkan leher pengemudi saat mereka sendirian dan kemudian berganti wajah dan pakaiannya. Sulit untuk menyingkirkan tubuh, jadi Han Xiao menemukan cara yang sangat kreatif dan tidak berdarah, yaitu menemukan pemain dan memberinya misi untuk menyingkirkan tubuh. Meskipun ia menetapkan identitasnya menjadi tidak dikenal dalam misi, para pemain tidak akan peduli sama sekali, misi itu diterima dengan segera. Mudah, Han Xiao berpikir. Dia punya ide baru, para pemain bisa membantu infiltrasinya. Meskipun loyalitas para pemain organisasi kriminal tetap, mereka masih memiliki kebebasan untuk menerima misi, dan organisasi kriminal tidak mengetahui hal itu. Han Xiao menerima pesanan segera setelah dia menyamar sebagai sopir, GPS di mobil menunjukkan rute, jadi Han Xiao hanya mengikuti konvoi dan tiba di gudang sumber daya setengah hari kemudian. Dia kemudian menggunakan metode yang sama untuk mendapatkan lebih banyak kecerdasan. Setelah 2 hari, Han Xiao akhirnya tiba di sebuah pangkalan di dekat markas setelah mengubah identitasnya berkali-kali. Kelompok pangkalan hitam bisa dilihat jauh, menempati ruang sebanyak kota menengah. Ini adalah markas organisasi kriminal, tetapi Han Xiao tahu bahwa area inti sebenarnya tersembunyi di bawah tanah. Han Xiao bertanya-tanya dari para tentara di sana dan menemukan bahwa hampir mustahil untuk memasuki markas bawah tanah. Karena itu, ia harus menemukan target dengan identitas khusus. Fang Yun bangun dan menyadari bahwa dia berbaring di ranjang rumah sakit di tenda medis. Di sekelilingnya ada prajurit yang terluka. Melihat bahwa dia sudah bangun, dokter berjalan ke arahnya dan berkata, "Aku sudah mengobati lukamu. Kamu tidak sadar selama 1 hari. Petik 2. Bagaimana Mikaton?" Cadangan berhasil tepat waktu dan mengalahkan musuh, tetapi beberapa dari mereka melarikan diri. Mereka sekarang menghitung kerugiannya. Petik 2. Biarkan aku melihatnya, Fang Yun terbatuk lemah. Dokter buru-buru menyerahkan botol air. Fang Yun meraihnya dan mengambil tegukan besar sebelum terengah-engah. Sebagai manusia super, ia diperlakukan dengan sangat baik. Seseorang membawa statistik kerusakan pertempuran segera. Fang Yun menatap dengan tidak sabar. Melihat bahwa semua rekan timnya dipastikan mati, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia membalik kehitungan kematian musuh, dan tiba-tiba, murid-muridnya mengerut. Satu musuh hilang, Fang Yun menyadari bahwa orang yang hilang adalah Karius. Atasan mengirim intel pada musuh sesaat setelah dalam bentuk video. Musuh diidentifikasi melalui screenshot yang cocok dari video yang direkam selama pertempuran dengan database, dan sebagian besar manusia super di organisasi kriminal berada di database. Itu dia, orang yang hilang itu bernama Karius. Aku melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Atasan itu mengerutkan kening dan berkata, tetapi menurut saksi intel kami, Karius melarikan diri dan masih hidup, dan kami juga tidak menemukan tubuhnya. Fang Yun merasakan tulang punggungnya merinding. Dia segera mengingat pengungsi itu. Di markas bawah tanah organisasi kriminal, pemimpin itu melihat peta taktis dalam diam. Peta itu ditandai dengan area merah dan biru. Merah adalah pasukan 6 negara, dan biru adalah milik mereka. Biru dikelilingi oleh merah dan semakin kecil seiring waktu. Ini adalah situasi untuk organisasi kriminal, mereka benar-benar dirugikan. Namun, sang pemimpin tidak peduli dengan perolehan kerugian dari bidang-bidang ini. Dia tidak menempatkan semua pasukan mereka ke medan perang karena dia diam-diam mempersiapkan serangan balasan. Namun, itu belum dapat dilakukan karena dia harus menyingkirkan Zero yang bisa meramalkan terlebih dahulu, atau rencana yang terbuka tidak akan berarti. Meskipun Destiny's Child mengklaim bahwa Zero akan datang untuk menemukan mereka, sang pemimpin harus mengurus beberapa detail. Dia sengaja meninggalkan beberapa celah dalam penempatan di medan perang. Zero mungkin mengambil rute ini jika dia ingin menyusup ke markas besar, tetapi intel dari pengintai tersembunyi terus-menerus mengecewakannya. Tidak ada orang yang menyusup melalui celah itu. Metode yang digunakan Han Xiao untuk menyusup tanpa diketahui oleh pemimpinnya. Semakin lama pemimpin menunggu, semakin tidak sabar dia tumbuh.
Kemampuan untuk meramalkan yang dimiliki Zero seperti pisau yang tergantung di kepala organisasi, dan tindakan mereka sangat terbatas. Masih tidak di sini, pemimpin itu bertanya kepada pengintai seperti biasa, tetapi hasilnya kecewa sekali lagi. Dia mulai ragu apakah klaim Destiny's Child gagal kali ini. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zero harus datang ke markas, dia tidak bisa mengetahui apa tujuan Han Xiao. Dia tidak akan pernah mengira bahwa target Han Xiao adalah Aurora. Itu benar-benar tak terduga. Polusi dari pabrik dan awan tebal melukis langit kelabu, dan awan dalam jarak 10 mil tampak seperti akan jatuh kapan saja. Markas besar permukaan terdiri dari banyak pangkalan, kendaraan yang melintas di dalam, dan penjaga menjaga setiap persimpangan untuk memeriksa identifikasi. Basis utama di tengah adalah benteng logam besar dengan menara logam ganas yang menembus ke langit. Pintu masuk adalah gerbang paduan besar. Gerbang samping di kedua sisi adalah pintu masuk manusia, dan pintu masuk kendaraan berada di tengah, lebih dari cukup lebar untuk 3 tank masuk secara bersamaan. Helipad dibangun di atas dinding luar, helikopter lepas landas dan mendarat dari waktu ke waktu. Pintu masuknya sangat ramai. Konvoi memasuki dan pergi, dan barisan penjaga berdiri di sisi jalan dan memindai area untuk menjaga keselamatan. Salah satu penjaga adalah Han Xiao yang menyamar. Dia memalingkan matanya dan mengamati lingkungan sekitarnya. Efek topeng itu luar biasa. Metode infiltrasi ini sangat tersembunyi. Setelah mengubah identitasnya berkali-kali, dia akhirnya mendapatkan identitas yang bisa membawanya ke markas. Untuk menjadi penjaga, Han Xiao harus sabar menunggu selama beberapa hari, dan tidak perlu dikatakan apa yang terjadi pada pemilik asli identitas ini. Han Xiao tidak pernah menjadi orang yang memiliki belas kasihan pada saat ini. Ketika shift akhirnya berakhir, Han Xiao mengikuti yang lain ke markas permukaan. Itu besar dan luas, tingginya lebih dari 10 meter hanya di tingkat pertama. Setelah memasuki pintu, ruang besar datang ke pemandangan. Hal-hal yang dimuat ke transportasi mereka, komandan sedang beristirahat, itu hidup dan berisik, asap dari mesin operasi membuat kualitas udara sangat buruk. Pintu garasi berada di sisi barat, banyak transportasi darat diparkir di dalam, pintu di arah lain adalah untuk orang-orang. Han Xiao tahu struktur dasar markas organisasi kriminal. Markas besar bawah tanah terhubung dengan markas besar permukaan. Dengan memotorisasi identitas seseorang di lift, seseorang dapat memasuki markas bawah tanah. Cukup banyak orang yang memiliki wewenang untuk memasuki markas besar permukaan, termasuk bahkan beberapa pemain yang tergabung dalam organisasi kriminal. Han Xiao memilih target yang sesuai dan berubah menjadi identitas target di sudut bijaksana. Dia kemudian memasuki lift dengan kartu identitas barunya dan memindainya pada pembaca. Lampu hijau menyala, dan lift berhenti di lantai bawah tanah. Sebuah terowongan logam masuk ke pemandangan Han Xiao setelah pintu terbuka, menuju ke markas bawah tanah. Dia membuka pintu dan masuk. Markas besar bawah tanah itu intens dan tenang, tidak semarak seperti di tanah. Seseorang dapat dengan jelas merasakan intensitas di udara. Para anggota yang berjalan di sekitar semua memiliki ekspresi tanpa emosi dan dengan cepat. Semua orang tampak sibuk. Mata Han Xiao berbinar. Dia menutupi energi di tubuhnya dan bertindak seperti orang normal. Dia kemudian meluruskan kerahnya dan mulai berjalan sambil merencanakan langkah selanjutnya. Dia sudah setengah jalan menuju kesuksesan sekarang karena dia berada di markas bawah tanah. Seperti itulah seharusnya infiltrasi. Tidak bijaksana baginya untuk menyeretnya terlalu lama, dia akan berada dalam posisi yang sangat buruk seandainya identitasnya terungkap. Dia menyentuh tas peralatan dan merasa sedikit lebih aman. Langkah-langkah keamanan harus dimatikan melalui komputer pusat sebelum dia bisa menyelamatkan siapapun di kantor pusat, dan dia juga harus mengakses komputer pusat untuk tujuan lain yang dia miliki. Karena itu, ia membutuhkan sandera yang memiliki wewenang untuk mengoperasikan komputer pusat. Untungnya, Han Xiao telah mengingat seseorang sejak lama. Cyberloss. Han Xiao tahu tentang Cyberloss di kehidupan sebelumnya. Seorang peneliti tingkat tinggi dari Germinal Organization, fanatik penelitian, dikenal oleh para pemain karena dialah yang bertanggung jawab atas penelitian yang mengubah Aurora menjadi Aurora Jam. Baginya, dia hanya bisa melakukan lebih banyak eksperimen jika dia masih hidup, sehingga dia bisa mengkhianati organisasi manapun tanpa ragu, kesetiaan tidak ada artinya di matanya. Han Xiao sangat yakin bahwa jika dia mengancam Cyberloss, dia akan berkompromi untuk hidupnya, asalkan tidak ada yang melihat mereka. Namun, ada masalah kecil, markas besar, dan Han Xiao tidak tahu di mana Cyberloss saat ini. Pada saat ini, seorang pemain dengan ide melayang dapat melewati kepalanya, jadi Han Xiao punya ide. Ada pemain di kantor pusat bawah tanah juga, aku bisa mencoba menggunakannya. Pikir Han Xiao. Electrolux sedang dalam perjalanan untuk mengirimkan misi pelatihan harian. Tiba-tiba, seorang prajurit organisasi Germinal muncul dan menghentikannya. Prajurit itu terlihat sangat garang namun tetap ramah, seperti seekor buaya yang tertawa. Orang sial yang diganti oleh Han Xiao terlihat terlalu kasar. Electrolux menggigil dan berkata, apa yang kamu inginkan? Han Xiao tertawa ramah tetapi membuat Electrolux merasa merinding. Dia berhenti dan berkata, hei,
aku punya masalah kecil yang aku butuh bantuanmu. Ketika dia berbicara, dia menetapkan misi dan membagikannya. Syarat misi adalah menemukan lokasi Cyberloss. Dia menulis dalam pengantar misi bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilaporkan seolah-olah dia benar-benar melakukannya. Karena para pemain biasanya tidak akan meragukan pengenalan misi, mereka tidak akan curiga. Electrolux sangat terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami misi yang datang langsung kepadanya. Selanjutnya, hadiahnya cukup kaya, jadi dia tergoda. Menemukan Cyberloss sangat mudah, dia hanya bisa berada di lab. Oke, aku akan segera kembali. Electrolux pergi untuk mengkonfirmasi. Tidak lama kemudian, Han Xiao menerima pesan bahwa Cyberloss sedang menjelajahi data di tingkat percobaan. Mata Han Xiao berbinar. Dia memberi misi lain kepada Electrolux dan memintanya untuk memberinya peta untuk markas. Sulit baginya untuk mendapatkan hal seperti itu, tetapi mudah bagi para pemain di markas. Electrolux tidak mencurigai apapun, dia melewati peta yang dia bawa ke Han Xiao. Han Xiao melihatnya dengan detail dan mengangguk. Dia punya rencana untuk langkah selanjutnya. Level percobaan menempati area yang sangat luas. Han Xiao datang ke stasiun peristirahatan para peneliti, menggunakan compounded magnetic chain split blades untuk memblokir kamera di sudut sementara, memaksa membuka kotak seragam, mengeluarkan beberapa mantel putih dan topeng, menyamar sebagai penelitian, dan berjalan ke tingkat percobaan secara terbuka. Cyberloss berada di laboratorium percobaan besar pada saat itu, memerintahkan yang lain untuk menguji kinerja sekelompok tentara super sementara dia melihat-lihat data di komputer. Melihat bahwa ada banyak orang di sana, Han Xiao menarik topengnya, berjalan lebih dekat ke Cyberloss secara diam-diam, mengeluarkan detektor sederhana, dan mengamatinya dengan kasar. Hasilnya adalah dia tidak memakai kawat seperti yang diharapkan. Cyberloss menghabiskan sebagian besar waktunya di markas, jadi dia tidak terlalu berhati-hati dan juga tidak ada penjaga yang mengikutinya. Han Xiao berbalik dan memunggungi Cyberloss, bertingkah seperti sedang mengatur data. Dia menekuk jarinya, sebuah pisau melayang sangat dekat ke tanah dan terbang ke mantel Cyberloss, menyentuh hatinya. Cyberloss merasakan sesuatu yang dingin di dekat dadanya. Dia buru-buru mengulurkan tangan ke dadanya dan merasakan sepotong logam tipis. Terkejut, dia langsung ingin membuka kancing kerahnya untuk memeriksanya. Pada saat inilah dia mendengar bisikan yang jelas di tengah lingkungan yang bising. Diam, jangan bergerak, jangan berteriak, atau bila ini akan mengiris hatimu. Sekarang, bertingkahlah seperti tidak ada yang terjadi dan dengarkan perintah aku. Kamu tidak mendengarkan, kamu mati, kamu memicu alarm, kamu juga mati. Petik 2. Cyberloss melihat sekeliling, semua orang tampak seperti musuh baginya. Dia berkata dengan lembut, tenang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia tidak berani melawan karena dia khawatir akan hidupnya. Tinggalkan lab, bersikaplah normal. Oke, jangan lakukan apapun padaku. Cyberloss menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, kalian melanjutkan eksperimen, aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Petik 2. Setelah selesai mengatakan itu, dia berjalan ke pintu tanpa menimbulkan kecurigaan peneliti lain. Han Xiao berhenti sejenak dan mengikuti di belakang Cyberloss. Keduanya datang ke koridor. Cyberloss melihat Han Xiao di belakangnya dan tahu bahwa ini adalah orang yang mengancamnya. Dia mengukurnya dan berkata dengan lembut, apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Bawa aku ke komputer pusat. Aku membutuhkan otorisasi kamu. Jangan mencoba melakukan trik apapun, aku bisa menembus jantungmu dalam waktu kurang dari 0,1 detik jika sesuatu yang abnormal terjadi. Petik 2. Aku tidak akan, kata Cyberloss ketika dia merasakan dingin di dadanya. Lalu dia menenangkan pikirannya dan memimpin jalan. Dia bukan seorang prajurit, hidupnya lebih penting daripada apapun baginya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain berkompromi, jadi dia tidak mau mengambil risiko memicu alarm. Mereka bertemu cukup banyak anggota organisasi kriminal di jalan, dan Cyberloss bertindak sangat alami, mengangguk seperti biasa. Han Xiao mengikuti di belakang. Yang lain tidak memiliki kecurigaan dan berpikir bahwa ia adalah asisten Cyberloss. Setelah memasuki koridor kosong, Cyberloss menatap wajah Han Xiao dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata dengan lembut, aku melihat kamu menjalani operasi di wajah kamu, Zero. Han Xiao kaget, bagaimana dia mengetahui identitas aku? Untuk menangkapmu, pemimpin telah menanam jebakan yang tak terhindarkan. Pejabat eksekutif yang tak terhitung jumlahnya siaga, siap untuk bertindak kapan saja, dan di sini kamu seperti yang diharapkan. Petik 2. Ekspresi Han Xiao berubah sedikit tak percaya. Pemimpin telah menyiapkan serangan dan menunggunya, yang berarti bahwa dia tahu dia akan menyelinap masuk. Bagaimana ini mungkin? Aku belum memberitahu siapapun tentang rencana aku. Apakah pemimpin memiliki seseorang yang dapat memprediksi masa depan? Apakah itu berarti aku sudah dikepung saat ini? Han Xiao bingung pada saat itu, tetapi dia buru-buru menenangkan dirinya. Kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jika pemimpin benar-benar tahu tujuannya, dia tidak bisa menyelinap masuk dengan mudah. Itu berarti bahwa pemimpin itu memiliki pengetahuan yang terbatas dan bahkan tidak tahu dia memiliki kemampuan untuk menyusup melalui mengubah wajahnya, yang menjelaskan mengapa tidak ada langkah pencegahan.
Han Xiao seketika memikirkan kesenjangan antara tata letak penyebaran organisasi kriminal dan sekarang yakin bahwa itu adalah jebakan. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, karena Cyberloss telah menyebutkan masalah ini, Han Xiao tahu apa yang dia maksud. Han Xiao menekan niatnya untuk membunuh dan berkata dengan suara rendah, ceritakan semua yang kamu tahu. Aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kamu hidup. Petik 2. Merasakan niat membunuh yang dingin dan menusuk, punggung Cyberloss basah kuyup. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, ini semua prediksi Destiny's Child. Destiny's Child. Han Xiao mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di organisasi kriminal. Kemampuan Destiny's Child mungkin meramalkan masa depan, mungkin juga menentukan masa depan. Kami juga tidak yakin. Dia bilang kamu akan masuk perangkap sendiri. Cyberloss menggambarkan semuanya dari awal, kemampuan Destiny's Child, prediksi tentang Han Xiao, rencana pemimpin, dan hal-hal lainnya. Demi hidupnya sendiri, dia mencurahkan semua yang dia tahu. Ada seseorang seperti itu yang tersembunyi di organisasi kriminal. Han Xiao kaget, tidak ada informasi tentang orang ini di kehidupan sebelumnya. Sepertinya ini adalah rahasia terdalam organisasi kriminal. Jika Destiny's Child dapat memengaruhi masa depan, apakah itu berarti pemikirannya untuk menyelamatkan Aurora bisa dipaksakan padanya? Tiba-tiba, dia merasakan kebutuhan yang kuat untuk membunuh Destiny's Child. Pikiran adalah istana seseorang, siapapun akan menjadi sangat marah jika diserang. Banyak kemampuan yang dapat memengaruhi pikiran, psikis, sihir, esper, dan bahkan ada fenomena alam serupa di alam semesta. Desi Cikaren, misalnya, terdiri dari pikiran-pikiran, memancarkan gelombang yang mempengaruhi pikiran, bepergian di alam semesta tanpa terlihat, menyebabkan segala bentuk kehidupan yang berlalu lalang untuk mendengar suara-suara dari arus psikis dan karenanya terpengaruh. Namun, setelah beberapa perenungan, Han Xiao merasa tebakan ini terlalu sulit dipercaya karena dia sudah berpikir untuk menyelamatkan Aurora ketika dia pertama kali melihat hilal lebih dari 1 tahun yang lalu, dan dia telah menganalisis alasan untuk melakukan itu, yang semuanya bermanfaat bagi dirinya. Tidak terasa seperti dia dipengaruhi untuk melakukannya sama sekali, lebih jauh, menyelamatkan Aurora bukan satu-satunya motif yang dimilikinya untuk menyusup ke markas Criminal Organization. Harus ada batasan pada kemampuan Destiny's Child, atau setidaknya itu memiliki efek terbatas padanya. Namun, dia datang ke markas organisasi kriminal sendirian seperti yang diperkirakan, dan itu membuatnya lega dan khawatir pada saat yang sama. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya memiliki musuh yang mungkin bisa memprediksi masa depan. Tiba-tiba, dia merasakan sakit pemimpin. Aku telah membuat organisasi kriminal sangat menderita, pemimpin mungkin ingin mengulitiku hidup-hidup. Dari apa yang dikatakan Cyberloss, Han Xiao tahu bahwa ada sejumlah besar pejabat eksekutif dan pasukan yang disembunyikan di markas besar pada saat itu, semua menunggu untuk menyergapnya, dan begitu sesuatu terjadi, pengepungan dapat dilakukan kapan saja. Dia berada dalam situasi yang agak mengerikan. Namun, Han Xiao juga memperhatikan keuntungan besar yang dia miliki, yaitu bahwa pemimpin hanya tahu dia akan datang, bukan kapan dia akan datang atau apa tujuannya. Sepertinya aku masih berada di atas angin, tetapi aku tidak bisa menyeret ini lebih lama. Akan lebih baik untuk menyelesaikan tujuan dan segera pergi. Jika dia bisa menyelesaikan misi dan pergi tanpa menaikkan alarm, itu akan menjadi hasil terbaik. Selain itu, ia membuat catatan mental Destiny's Child. Ruang komputer pusat terletak di area inti kantor pusat. Itu menyimpan sejumlah besar informasi rahasia. Cyberloss memiliki otoritas yang diperlukan, jadi dia mematikan tindakan pertahanan dan membawa Han Xiao ke ruang komputer pusat. Barisan hard drive besar ditempatkan dengan rapi seperti rak buku. Lampu indikator menyala terus-menerus, dan di ujung ruang komputer pusat adalah monitor dan kontrol. Ruangan itu lebih sederhana daripada ruang komputer pusat bawah tanah Star Dragon Division 13. Cyberloss menyalakan komputer pusat, memasukkan kata sandi, lalu mengidentifikasi sidik jarinya dan memindai retinanya. Sebenarnya ada langkah alarm rahasia dalam langkah ini, di mana satu set kata sandi akan mengaktifkan alarm jika seorang pejabat tinggi terancam. Namun, Cyberloss tidak berencana untuk melakukan hal itu demi keselamatannya sendiri. Dia percaya bahwa Han Xiao dapat membunuhnya dengan mudah sebelum ditangkap, dan dia tidak mau mengambil risiko. Dengan demikian, ukuran alarm ini tidak berguna baginya. Cyberloss tidak punya hukum dan sangat berani ketika melakukan percobaan, tetapi ketika sesuatu menyangkut hidupnya, dia benar-benar pengecut. Apa yang ingin kamu lihat? Tanya Cyberloss. Peta lengkap kantor pusat, kata Han Xiao. Cyberloss mengendalikan komputer, dan peta pembangunan markas muncul di layar. Han Xiao mengeluarkan helm Viper dari tas perlengkapannya, mengambil foto peta, dan menyimpannya ke dalam basis data untuk membuat model 3D secara otomatis. Pada saat yang sama, dia juga menghafal peta, dengan cepat menemukan di mana Aurora dipenjara. Berpikir tentang anak takdir yang disebutkan sebelumnya, Han Xiao agak tergoda untuk melihat apa itu, tetapi Cyberloss mengatakan bahwa hanya pemimpin yang memiliki otoritas untuk membuka pintu gerbang menuju anak takdir. Karena itu, Han Xiao harus melepaskan gagasan itu.
Buka basis data intelijen rahasia kamu, kata Han Xiao. Cyberloss melakukan apa yang diperintahkan. Rahasia dibentangkan tepat di depan Han Xiao. Mengumpulkan kecerdasan ini adalah alasan lain dia datang ke markas organisasi kriminal. Dia telah mengubah alur cerita aslinya, jadi itu wajar bahwa akan ada rahasia yang tidak dia ketahui. Selain itu, dia baru saja menjadi pemain dalam kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak memiliki informasi tentang hal-hal seperti statistik percobaan, rencana penempatan, dan semacamnya. Han Xiao melihat struktur eksoskeleton dari tentara super, itu memang menggunakan teknologi dari lengan mekanik ringan yang pernah ditinggalkannya, mereka pada dasarnya hanya menggunakan sisa makanannya. Han Xiao mencatat semua intelijen, terutama informasi terperinci mengenai sistem Hand of Death. Memberikan semua ini kepada 6 negara dapat menciptakan keuntungan yang tak tertandingi bagi mereka dan menghilangkan jalan terakhir organisasi kriminal. Semakin berguna intel yang dikontribusikannya, semakin banyak kemajuan yang akan dibuatnya dalam misinya. Bukan itu saja. Six Nations dan Criminal Organization memiliki bagian dari pengetahuan tentang kemajuan kelas, peluang seperti ini jarang terjadi. Sasarannya memang pengetahuan kemajuan kelas. Han Xiao selalu suka memaksimalkan manfaatnya. Menyimpan Aurora bukan satu-satunya tujuan, pengetahuan tentang kemajuan kelas dan intel juga. Buka database pengetahuan, kata Han Xiao. Pengetahuan tentang kemajuan kelas pugilis, esper, dan mekanik muncul di layar. Han Xiao menghembuskan napas panjang setelah melihat pengetahuan kelas itu. Dia sangat senang, dia akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan kemajuan kelas baru setelah berbulan-bulan. Pengetahuan kemajuan kelas mekanik yang dimiliki organisasi kriminal adalah saraf koneksi, cabang brain control. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pengetahuan kemajuan kelas mekanik terdeteksi, koneksi saraf. Tuangkan 2 poin potensial untuk belajar. Garis bawah garis bawah garis bawah. Memastikan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Belajar sedang berlangsung. Jangan batalkan. 5%, 43%, 78%. Berhasil dipelajari. Kamu telah belajar koneksi saraf. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Han Xiao menutup matanya dan merasakan pengetahuan baru muncul di benaknya. Seperti namanya, koneksi saraf adalah teknologi penting yang terkait dengan mesin biologis. Dengan membaca sinyal saraf dari bentuk kehidupan, mesin dapat dikontrol dengan pikiran seseorang, meningkatkan kecepatan reaksi beberapa level. Memiliki pengetahuan kelas lanjutan yang baru berarti bahwa jumlah kombinasi pengetahuan yang mungkin meningkat, dan ia dapat menggabungkan banyak cetak biru lagi. Itu manfaat langsung baginya. Akhirnya, aku memiliki pengetahuan kemajuan kelas 2 setelah yang dari Star Dragon sekitar setahun yang lalu. Han Xiao tidak berhenti di situ. Dia juga mencatat pengetahuan kemajuan kelas untuk pugilis dan esper. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya, dia bisa menjualnya kepada para pemain di masa depan dan mendapat banyak keuntungan darinya. Mengontrol sumber akan memberinya monopoli atas teknologi dan menarik para pemain. Selain itu, ini adalah kemampuan inti untuk para pemain, jadi menjual mereka tidak akan menjadi masalah. Ketika level para pemain lebih tinggi, mereka akan mulai membutuhkan pengetahuan peningkatan kelas, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka dapat membeli dari Han Xiao. Han Xiao mulai khawatir jika dia bisa mengambil tingkat popularitas itu. Intel dan pengetahuan, ternyata banyak untung. Cyberloss menonton dari samping sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia merasa kedinginan dan bertanya sambil menggigil, "Kamu? Apakah kamu seorang yang tidak manusiawi?" Melalui penelitian mereka, organisasi telah menyadari bahwa Inhuman memiliki kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan sangat cepat, dan tindakan Han Xiao sebelumnya sedikit mencurigakan, sehingga Cyberloss tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini. Han Xiao punya ide jahat. Dia tertawa dan menyesatkan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Cyberloss tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekitar tangan dan kakinya. Musuh utama dari organisasi itu adalah seorang Inhuman yang tidak mati, lalu apa gunanya menentangnya? Asterisk. Apa-apaan? Sial. Tapi, kamu muncul jauh lebih awal daripada orang-orang Inhuman. Sebelum Cyberloss menyelesaikan kalimatnya, dia menjadi sangat terkejut dan menatap Han Xiao seolah-olah dia sedang melihat hantu. Is-Zero sebenarnya adalah yang tidak manusiawi pertama. Apakah fenomena yang tidak manusiawi sebenarnya disebarkan oleh Zero dan kemampuannya? Tidak peduli tentang Cyberloss, yang pikirannya menyimpang semakin jauh dari kebenaran, Han Xiao memeriksa intelijen dan memastikan itu benar sebelum bertanya, apakah ada program penghancuran diri di komputer pusat kamu? Siapa yang akan sebodoh ini untuk menetapkan fungsi penghancuran diri di markas? Itu gila, Cyberloss menyeka keringatnya. Viper menyelesaikan peta 3D pada saat itu, jadi semuanya sudah siap. Han Xiao menarik Cyberloss ke atas dan berteriak, matikan semua langkah pertahanan area 4. Bekukan semua kamera pengintai. Petik 2. Cyberloss melakukan apa yang diperintahkan dengan tergesa-gesa, lalu terpikir olehnya. Area 4, bukankah itu tempat gadis kecil dengan kemampuan kekuatan vital di penjara? Apa yang ingin kamu lakukan?
Aku ingin gadis kecil itu. Ayo pergi. Han Xiao meninggalkan ruang komputer pusat sambil mendorong Cyberloss. Cyberloss tertegun. Dia bisa mengerti mengapa Han Xiao menginginkan intel, tetapi Aurora adalah rahasia utama organisasi. Han Xiao belum melihat detail dari kecerdasan yang baru saja dia terima, jadi sepertinya dia tahu itu sejak dulu. Apakah alasan Han Xiao memilihnya untuk menjadi sandera juga karena dia tahu bahwa dia akan bekerja sama? Cyberloss merasakan dinginnya tulang punggungnya. Perasaan sepenuhnya terbuka adalah rasa takut yang menembus dalam ketulannya, melahap pikirannya. Penutup Cyberloss sangat bagus. Mereka datang ke area 4 tanpa masalah. Setelah berjalan melewati koridor yang bengkok, mereka akhirnya tiba di terowongan ke arah Aurora berada. Langkah-langkah pertahanan sudah dimatikan. Keduanya tiba di gerbang, dan para penjaga menghentikan mereka. Buka gerbang. Cyberloss berusaha setenang mungkin. Cyberloss, aku tidak menerima otorisasi apapun, kata penjaga dengan kebingungan. Hanya pengambilan darah rutin. Tapi seseorang sudah mengambil darahnya, kata penjaga dengan ragu. Namun, ketika mereka melihat bahwa Cyberloss kehilangan kesabarannya, mereka masih membuka gerbang. Berjalan ke kamar, Han Xiao akhirnya melihat Aurora. Dia mungil dan kurus. Kulitnya adalah jenis pucat yang sudah bertahun-tahun tidak ada di bawah matahari. Dia dikunci di kamar dengan dinding kaca, seperti binatang di kebun binatang. Gadis kecil itu meringkuk di sudut dan memeluk lututnya. Dia memandang orang-orang berjas putih di luar dengan ketakutan. Orang-orang ini mendorong troli kecil penuh peralatan dan mempersiapkan pengambilan darah. Aurora dengan jelas mengingat rasa sakit dari pengambilan darah, dan itu akan terjadi lagi hari ini. Dia menggigit bibirnya dan berharap penantian itu bisa bertahan selamanya. Namun, dia tahu bahwa orang-orang ini akan memasuki ruangan cepat atau lambat dan memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah dan tulangnya sementara dia tanpa daya menyaksikan kekuatan hidupnya berubah menjadi semburan merah dan meninggalkan tubuhnya dalam sebuah tabung. Aurora berfantasi bahwa kakak perempuannya akan menyelamatkannya dari takdir ini, tetapi dia tahu itu terlalu banyak untuk ditanyakan. Dia tidak ingin saudara perempuannya berada dalam bahaya hanya untuk menyelamatkannya, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah terlihat bahagia dan optimis di depan Hila, hanya pada saat itu Hila tidak akan merasa lebih buruk dan merasa kurang stres. Pada saat ini, dia melihat gerbang terbuka sekali lagi. Dua orang berjalan masuk. Lalu dia hanya bisa melihat beberapa lampu putih berkedip sebelum dia melihat orang-orang berjas putih dan para penjaga jatuh ke lantai dengan darah menyembur keluar dari tubuh mereka. Aurora berkedip karena kebingungan. Dia menatap kosong ketika dinding kaca yang berdiri di antara dia dan kebebasan dibuka dengan mudah. Seorang paman aneh yang tampak garang masuk dan mengulurkan tangan ke arahnya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, ikuti aku. Aurora membeku di tempatnya. Dia telah berfantasi dan memimpikannya saat ini, tetapi ketika kebebasan akhirnya datang, dia hilang.